Yunsha menuruni beberapa anak tangga, dan setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya ia sampai. Yunsha tertawa dan mengatakan, jika ternyata itu adalah ruang intersisial. Ruangan besar itu pasti disokong oleh artefak suci. Tidak heran jika pintunya dijaga oleh mantra Vermilion Bird. Yunsha tidak mencari bahan pembuatan obat, tapi malah mencari artefak penyokong ruangan itu. Yunsha kemudian menemukan sebuah batu seperti tugu. Yunsha mencoba untuk mendeteksi dan melihatnya, tapi seketika ia terpental dan matanya mengeluarkan cairan merah. Yunsha tertawa karena tidak menyangka batu itu mempunyai kekuatan yang mengerikan, dan akan segera melihat betapa kuatnya benda itu sebenarnya, dan apa benda itu. Yunsha lalu mengaktifkan tekniknya untuk melihat batu apa itu dari kedua ujung jari yang Yunsha gunakan untuk membuat segel tangan, keluar seperti tetesan air yang menetesi batu itu, dan membuat batu itu pecah dan mengeluarkan sinar keemasan. Dan ternyata, di balik dari batu itu terdapat batu yang luar biasa. Yunsha menyadari jika itu adalah Divine Realm Tablet. Yunsha terduduk dan bertanya-tanya, sebenarnya apa tablet Divine Realm itu? Kenapa memiliki kekuatan yang mengerikan? Ia tidak percaya jika tablet itu bisa langsung membakar jiwanya melalui teknik mata bulannya. Dan aliran energi aneh itu lebih hebat dari senjata sihir tingkat 9 lainnya. Apakah tablet itu adalah peninggalan dari Dewa Bela Diri? Yunsha lalu mencoba untuk berkomunikasi dengan tablet itu, dan mencoba untuk meninggalkan segel di dalamnya. Yang kemudian, Yunsha memasuki lautan kesadaran. Jiwanya lalu memegang tablet itu dan hancur. Hal itu membuat Yunsha memiliki tablet itu. Dan saat sadar, kini ruangan tadi berubah menjadi sebuah gua. Yunsha juga tersadar jika tablet tadi membantunya untuk naik ke tingkat warrior bintang 5. Tapi tidak masalah, berapa kerasnya ia mencoba, pikirannya cuma bisa memasuki ruangan intersisial di dalam tablet. Yunsha berpikir jika itu buruk, karena ia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Ia hanya seperti memiliki cincin penyimpanan tambahan. Tapi itu bukan masalah, karena dengan begitu, harta keluarga Li ikut juga bersamanya. Yunsha berlalu pergi dari sana dan mengatakan, dan selanjutnya yang harus dia lakukan adalah membuat pil, bukan untuk Komandan Xiao Qingwan saja, tapi untuk meningkatkan kultivasinya juga. Beralih di asosiasi alkemis, Yunsha menemui Liang Wenyu untuk menanyakan keberadaan Jiarong. Tapi Liang Wenyu mengatakan, jika Jiarong dan Ketua Su sedang melakukan pengasingan, dan belum juga kembali hingga saat ini. Yunsha berkata tidak masalah dan tetap menyuruh mereka untuk keluar saja. Mereka tidak akan menyalahkan Liang Wenyu. Jimeng mengatakan pada Yunsha jika seorang alkemis yang berada dalam pengasingan lebih berbahaya dari seorang warrior. Jika mereka diganggu tanpa alasan, dampak yang paling bagus adalah kultivasi mereka akan terganggu. Dan yang terburuk adalah mereka akan mengalami penyimpangan Qi. Yunsha tidak peduli dengan mengatakan, jika dirinya datang mencari Jiarong tapi tidak memberitahukannya, maka konsekuensinya akan sangat serius. Dalam hati Jimeng merasa jika Yunsha terlalu sombong. Yunsha hanyalah tuan muda dari keluarga Li, walaupun bakat bela dirinya sangat menonjol, tapi tidak akan ada alkemis yang menghargainya. Liang Wenyu masih tidak bisa memanggil Jiarong, dan jika Yunsha membutuhkan bantuan maka ia akan membantu. Yunsha masih mengatakan alasan-alasan tapi masih ditolak. Penolakan secara halus itu membuat Jimeng merasa, sejak kapan para alkemis sebaik itu? Ia mengingat dulu pernah meminta Liang Wenyu untuk membuatkan sebuah pil tingkat 2, dan dia harus menunggu selama 2 bulan lamanya. Yunsha memberikan pertanyaan terakhir. Apakah Liang Wenyu akan memanggilkan Jiarong untuknya atau tidak? Liang Wenyu tidak berkata apa-apa, dan kemudian Yunsha pergi mengajak Jimeng. Yunsha mengatakan jika ia tidak akan melakukan apa-apa lagi untuk mengobati luka Komandan Xiao Qingwan, dan biarkan saja Komandan Xiao Qingwan datang ke asosiasi alkemis. Tentu saja perkataan Yunsha membuat Liang Wenyu menghentikan Yunsha. Liang Wenyu akan segera memanggilkan Jiarong. Yunsha bertanya dengan sok-sokan, bukankah tadi Liang Wenyu mengatakan jika Jiarong tidak bisa diganggu? Jiarong sedang mengkultivasi di pengasingan, jika lebih baik tidak mengganggunya. Ngambek keceknya. Liang Wenyu dengan tegas mengatakan, jika luka Komandan Xiao Qingwan akan mempengaruhi negara, dan di seluruh negara hanya Yunsha saja yang bisa mengobati luka Komandan Xiao Qingwan. Jadi ia akan segera memanggil Jiarong. Dalam hati Liang Wenyu mengatakan, apakah bisa seperti itu kalau perawatan Komandan Xiao Qingwan ditunda karena dirinya? Bukan cuma Komandan Xiao Qingwan, tapi raja juga akan menguliti dirinya hidup-hidup. Jimeng dengan resepsionis bertanya-tanya siapa sebenarnya Yunsha itu. Di depan pintu pengasingan, Liang Wenyu meminta resepsionis itu untuk memanggil Jiarong. Liang Wenyu menyuruh resepsion itu karena ia terlihat takut. Resepsion itu hanya menurut dan segera memanggil Jiarong dengan menekan tombol di pintunya. Resepsionis dengan takut mengatakan pada Jiarong, jika ada sesuatu yang mengharuskannya keluar dari pengasingan. Dalam hati resepsionis itu sudah mengatakan jika ia akan mati kali ini. Sedangkan Liang Wenyu mengatakan, jika Jiarong akan kehilangan akal. Alkemis manapun akan marah besar karena diganggu saat sedang mengkultivasi di pengasingan. Tapi karena untuk perawatan Xiao Qingwan maka tidak ada cara lain. Pintu pengasingan terbuka, dan seseorang melesat dengan kecepatan tinggi. Itu adalah Jiarong sudah berada di depan resepsion. Jiarong mengatakan, apakah resepsionis itu tidak tahu
beraninya mengganggu kultivasinya. Jiarong masih memaki-maki resepsionis karena mengganggu kultivasinya yang sangat penting baginya. Padahal ia akan mencapai tingkat 2 alkemi, tapi gagal karena itu. Liang Wenyu juga terkejut, karena tidak percaya jika Jiarong akan naik ke tingkat 2. Jiarong salah paham lagi dan bilang, ternyata dalangnya adalah Liang Wenyu. Apakah Liang Wenyu sengaja melakukan itu karena tahu jika dirinya akan naik tingkat kedua dan menggagalkannya? Liang Wenyu lalu mengatakan, jika Tuan Muda Yun mencarinya dan memaksa Jiarong untuk keluar, ia sudah mencoba berulang kali, tapi Yun Shao tetap memaksa. Jiarong lalu tersadar karena mendengar nama Yun Shao. Terlihat Jimeng sudah bersedia untuk menarik pedangnya. Yun Shao mengatakan jika ia mencari Jiarong dan sudah lama menunggu. Liang Wenyu dalam hatinya mengatakan, beraninya Yun Shao berkata seperti itu dan mencoba melihat bagaimana Yun Shao akan selamat. Kemudian Jiarong marah lagi pada resepsionis dan mengatakan, karena Tuan Muda Yun ada di sana, mengapa resepsion itu tidak memberitahunya lebih awal? Apakah resepsionis itu tidak tahu seberapa pentingnya waktu dari Tuan Muda Yun? Dan mengapa membuat Tuan Muda Yun menunggu? Apakah resepsionis itu ingin dipecat? Sang resepsionis hanya meyakinkan dirinya untuk tidak melihat. Dengan segera Jiarong memperlakukan Yun Shao dengan sangat baik. Ia memperlakukan apa yang ia bisa, bahkan menggosok sepatu Yun Shao. Dan mengatakan jika semua itu adalah salah mereka. Jika ia tahu Yun Shao ada di sana, pasti dirinya tidak akan lama. Tentu saja sikap Jiarong yang seperti itu membuat 3 orang yang ada di sana tidak percaya. Yun Shao masih ngambek mengatakan jika itu adalah salahnya, karena telah mengganggu Jiarong yang akan naik ke tingkat 2. Dan sekarang semua itu hancur. Bahkan dengan membunuh dirinya pun tidak akan bisa memaafkan kesalahan yang Yun Shao telah perbuat. Kata-kata Yun Shao membuat kepala Jiarong overheat. Jiarong lalu mengajak Yun Shao pergi dengan mengatakan, jika dirinya akan naik tingkat itu adalah kesempatan yang langka. Tapi itu adalah kesalahannya karena mencoba naik tingkat di waktu yang salah pula. Jadi ia pantas untuk ditampar. Ya, memang dirinya pantas untuk ditampar. Orang-orang di sana terlihat bingung, hingga acak adul tak karuan. Ternyata Yun Shao meminta untuk membawa mereka ke ruang latihan. Jiarong mengatakan pada Yun Shao, jika ruangan saat ini adalah ruang latihan yang paling luas di Asosiasi Alkemis. Yun Shao tidak menjawab dan hanya menebaskan pedangnya di sebuah dinding. Tebasan itu membentuk sebuah tulisan. Jimeng terkejut melihat teknik berpedang milik Yun Shao. Tapi Yun Shao bisa membuat tulisan di dinding yang sangat halus. Yang tertulis di dinding itu adalah sebuah puisi, konsep mempelajari teknik Peach Blossom. Yun Shao mengatakan pada Jimeng, jika Jimeng masih tidak bisa memahami konsep Peach Blossom dari puisi itu saat dirinya juga selesai latihan, itu artinya Jimeng tidak berbakat, dan Jimeng tidak perlu lagi mengikuti dirinya. Jimeng lalu duduk bersila tanpa menjawab perkataan Yun Shao. Sedangkan Yun Shao dan Jiarong tengah berada di ruangan perempaan dan ditemani oleh resepsionis. Jiarong dengan kesal mengatakan pada resepsionis itu, kali ini walaupun raja mati, jangan pernah mengganggu mereka. Resepsionis itu mengangguk beberapa kali tanda ia mengerti dengan perasaan takut. Yun Shao lalu meminta Jiarong untuk membantunya membuat pil pertama, dan tugas utama Jiarong adalah belajar. Tapi Jiarong akan mengambil alih saat soul powernya habis. Yun Shao melanjutkan, jika ia tidak terlalu mengharapkan Jiarong, tapi ia memerlukan Jiarong untuk melakukan semua pekerjaan sambilan. Dengan muka berbinar-binar, Jiarong menjawab jika ia suka kerja sambilan, apalagi kerja sambilan yang diberikan oleh Tuan Muda Yun Shao. Yun Shao lalu mengeluarkan semua isi dari penyimpanan harta keluarga Li dari batu tablet yang telah ia ambil. Harta yang keluar dari dalam tablet itu memenuhi ruangan perempaan. Jiarong terkejut dan mengatakan, Tuan Muda Yun, kau tidak mengosongkan penyimpanan asosiasi alkemis kan? Yun Shao menjawab, jika itu semua berasal dari kekayaan keluarga Li, dan ia memindahkannya semua di sana. Jiarong terkesan, karena sesuai dengan yang ia pikirkan dari ketua militer di Tianshui. Yun Shao mengatakan beberapa pil yang akan ia buat adalah pemurnian yang. Tapi dengan kekuatan soul powernya saat ini, ia takut tidak akan bisa mengendalikan semua proses saat ini. Bahkan kalau kemampuan seseorang luar biasa, jelas tidak mungkin untuk menggantikan peran soul power. Oleh karena itu, yang mereka harus lakukan saat ini adalah naik tingkat alkemis tingkat 2. Yun Shao menunjuk Jiarong dengan mengatakan, kau dan aku harus naik tingkat. Dengan muka serius, Jiarong menjawab, jika ia mengerti. Tapi Jiarong tiba-tiba memasang raut muka aneh setelah mendengar jika Yun Shao ingin minum teh dahulu. Sedangkan keadaan di luar asosiasi alkemis, saat Yun Shao sedang berkultivasi di pengasingan, ada peristiwa yang terjadi di Tianshui. Kepala keluarga Li, Li Chunyang, yang dikira semua orang telah dikendalikan oleh Li Yi, tiba-tiba muncul. Dia bukan hanya mengambil alih kekuatan keluarga, tapi dia juga mengumumkan kalau Li Yi adalah mata-mata dari negara musuh, dan memerintahkan untuk hukuman mati kepada Li Yi. Lingkaran militer Tianshui yang sebelumnya dalam keputusasaan, kini mulai aktif di kerajaan yang membuat orang mulai berspekulasi. Li Chunyang juga menarik keluar kaki tangan Li Yi dan menyita beberapa properti di ibu kota. Para pegawai pemerintahan yang mendukung Li Yi dan menekan keluarga Li saat Li Chunyang menghilang, beberapa dari mereka mati saat mencoba untuk menghalangi penggeledahan oleh keluarga Li.
dan tubuh mereka diberi makan anjing. Pada awalnya banyak pejabat kuat yang meminta pada raja untuk melengsarkan Li Junyang. Tapi setelah melihat tubuh para pejabat yang diseret di pasar dan diberikan pada makan anjing, tidak ada satupun yang berani mengucapkan satu kata pun. Tapi, pemeran utama dari semua insiden itu, Li Yi, menghilang tanpa jejak. Diperlihatkan di kediaman Lan. Ayah Lan Xuan dan Lan Fei bernama Lang Guang. Mereka sedang menerima laporan mengenai kejadian yang disebabkan oleh Li Junyang. Lan Guang bertanya pada ayahnya, "Tetua Lan, apakah mereka akan biarkan orang tua itu membunuh para pegawai kerajaan sesuka hati? Apakah keluarga Li berniat untuk memberontak?" Tetua Lan mengatakan pada Lan Guang, jika Lan Guang masih belum berpengalaman, jika Li Junyang benar-benar ingin memberontak, ia tidak akan membuat langkah seperti itu. Saat ini, Li Junyang hanya membawa beberapa serangga untuk bertarung. Jadi itu bukanlah masalah. Lan Guang bertanya, apakah Li Junyang hanya marah karena penahanannya? Tetua Lan menjawab, apakah Lan Guang pikir Li Junyang bisa dipenjara semudah itu? Li Junyang menggunakan Li Yi untuk keuntungannya dan sengaja bersembunyi selama beberapa waktu. Dengan begitu, dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Dan di waktu yang bersamaan, Li Junyang menarik keluar semua musuhnya yang bersembunyi di dalam kegelapan. Dan keluarga Li juga menyita ratusan juta koin emas dengan menyita harta musuhnya. Lan Guang bertanya, mengapa Yang Mulia Raja tidak bertindak? Tetua Lan menjawab jika Yang Mulia Raja sedang menunggu dan akan melihat niat sebenarnya dari Li Junyang. Dan obrolan panjang mereka masih berlanjut membahas niat sebenarnya dari Li Junyang. Dan apakah keluarga Li sudah menetapkan sisinya untuk mendukung pangeran kedua naik tahta kerajaan. Dan diakhiri dengan Tetua Lan yang mengatakan, jika mereka tidak boleh menunjukkan niat dan kekuatan mereka terlalu awal saat pergantian rezim. Walaupun keluarga Lan tidak memberikan kontribusi yang berjasa, tapi mereka tidak boleh membuat kesalahan. Hanya dengan cara itu, keluarga Lan bisa terus hidup di Tianshui. Lan Guang mengerti apa yang disampaikan oleh ayahnya itu. Berpindah di ruang pertemuan pangeran pertama, Jin Yang. Jin Yang terlihat sedang pusing karena berpikir. Karena ia beberapa kali mengunjungi istana untuk mencari pendukung tapi selalu ditolak. Orang-orang yang kini ada di ruangan itu meminta untuk segera mengibarkan bendera, karena mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saat sedang bening, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, biarkan dirinya memberi 3 rencana untuk Pangeran Jin Yang naik tahta. Pangeran Jin Yang mengatakan, bagaimana bisa seorang mata-mata seperti Li Yi masih memiliki keberanian untuk menemuinya? Karena Li Yi lah penyebab semuanya. Jadi mengapa Li Yi tidak meninggalkan kepalanya saja di sana? Li Yi yang percaya diri juga didampingi oleh 2 orang mengenakan jubah tertutup mengatakan, Pangeran Qing Yang sudah ada di situasi yang berbahaya. Mengapa pangeran harus membunuh dirinya? Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan pangeran. Li Yi lalu mengemukakan pendapatnya pada Pangeran Qing Yang dari strategi dan hal-hal apa yang harus Pangeran Qing Yang lakukan agar dirinya bisa naik tahta. Dan pendapat serta saran dari Li Yi membuat Pangeran Qing Yang puas dan tertawa terbahak-bahak. Kembali di Asosiasi Alkemis, terlihat Yun Shao yang tengah duduk bersila untuk semedi, dan Jiarong tengah sibuk membuat pil. Dan saat ini adalah pil yang ke-20. Pil yang sedang ia buat adalah pil api misterius yang merupakan pil tingkat 2, dan cuma bisa dibuat oleh alkemis tingkat 2 juga. Tapi bagaimanapun, ia sangat mudah membuatnya di bawah bimbingan Yun Shao. Bukan hanya itu, bahkan dirinya bisa membuat dalam jumlah yang besar. Jiarong mengatakan pada Yun Shao, jika hanya tersisa 1 pil penutrisi jiwa, dan tidak banyak pil Thousand Bird yang tersisa. Yun Shao lalu meminta pil Thousand Bird dan Jiarong ambil penutrisi jiwa. Setelah Jiarong memakan pil penutrisi jiwa dan mengembalikan soul powernya, buat 1 kuali pil penutrisi jiwa. Kemudian berhenti membuat pil api misterius dan bantu dirinya untuk membuat pil Thousand Bird. Jiarong terkejut karena dirinya akan membuat pil Thousand Bird dan penutrisi jiwa. Ia bertanya, apakah Yun Shao akan memberikan resepnya? Yun Shao memberikan resep itu dengan mengatakan, Jiarong sudah lama bersamanya, tapi masih bertingkah seperti pemula. Padahal pil-pil itu hanyalah pil tingkat rendah. Mengapa Jiarong sangat bersemangat? Jiarong yang mendengar itu sangat sedih, karena menurut Yun Shao, kedua pil itu hanyalah pil tingkat rendah. Karena dulu, kapanpun soul powernya habis, ia memerlukan 3 hari untuk memulihkan dengan meminum pil nutrisi jiwa yang lain. Tapi, sekarang saat ia meminum pil penutrisi jiwa dari Yun Shao, ia hanya memerlukan 1 hari saja. Efeknya sangat luar biasa. Kemudian, Jiarong dan Yun Shao meminum pil mereka masing-masing dan memulai berkultivasi. Jiarong langsung memasuki alam bawah sadarnya, altar spiritual Soul Fire. Dan itu adalah tanda naik ke tingkat 2. Jiarong terus berusaha untuk naik dan terus berkultivasi. Tapi tiba-tiba, suara sang resepsionis menghentikan kultivasi Jiarong. Resepsionis itu mengatakan, jika Yun Shao harus keluar, karena telah terjadi sesuatu, dan Liang Wenyu mencari Yun Shao. Jiarong telah gagal untuk naik tingkat. Jiwanya tenggelam di badai jiwa. Jiarong menyadari itu akan berbahaya bagi dirinya. Jika ia tidak keluar dari badai itu, maka jiwanya akan terluka. Saat tengah panik, ada suara yang memintanya untuk membuka mata dan melihat. Jiarong tersadar jika itu adalah suara Yun Shao. Ia seakan berteriak untuk diselamatkan.
Sebuah titik berputar menyedot jiwa Jiarong yang membawanya kembali ke permukaan air jiwa. Jiwa Jiarong tersadar di dalam sebuah teknik milik Yun Shao. Dan ada sesuatu seperti jarum menancap di dahinya, yang kemudian membuat Jiarong tersadar. Itu bukanlah halusinasi saja. Dahinya memang telah tertusuk sesuatu. Yun Shao mengatakan, mengapa Jiarong lemah seperti wanita? Pingsan hanya karena rasa sakit seperti itu. Bagaimana Jiarong bisa mengikuti dirinya ke depannya? Jiarong langsung memeluk Yun Shao dan mengatakan, jika hidupnya sangat menyedihkan, ia baru saja mendapatkan kesempatan untuk naik tingkat 2 lagi, dan hampir selesai. Tapi resepsionis itu benar-benar terkutuk, karena selalu mengganggunya. Yun Shao bertanya, tingkat 2? Bukankah kau sudah berada tingkat 2? Jiarong bingung dan mencoba untuk melihat dirinya sendiri. Yang kemudian, ia melompat bahagia, karena ternyata ia telah berhasil mencapai tingkat 2 alkemis. Ia merasa seperti mimpi dan meminta Yun Shao untuk memukulnya. Tentu saja Yun Shao memukul Jiarong karena permintaannya sendiri. Pukulan Yun Shao membuat Jiarong muter bak permainan gasing karena menahan sakit. Ia mengatakan seharusnya Yun Shao tidak memukulnya dengan begitu keras, ataupun memperkuat pukulannya dengan kekuatan spiritual. Dalam hati Yun Shao yang melihat Jiarong mengatakan, jika ia tidak pernah melihat orang yang memalukan seperti Jiarong. Yun Shao masih merasa kecewa dengan dirinya sendiri, karena bahkan setelah menelan ribuan pil Thousand Bird itu, hanya naik ke tingkat 6 warrior. Sepertinya, pil itu tidak efektif lagi untuk melepaskan kekuatan di tubuhnya, tapi setidaknya ia naik ke tingkat 2 alkemi. Sekarang, kultivasinya cocok dengan rencana yang ia miliki. Jiarong yang gemetar memegang pundak Yun Shao mengatakan, apakah itu masuk akal? Karena pertama kali dirinya bertemu dengan Yun Shao. Yun Shao bukanlah seorang alkemi ataupun seorang warrior. Tapi sekarang Yun Shao sudah menjadi seorang warrior bintang 6 dan bahkan seorang alkemi tingkat 2. Hatinya tidak bisa menerima itu. Yun Shao bertanya pada Jiarong, jika begitu, apakah Jiarong ingin mengganti hatinya? Tentu saja pertanyaan Jiarong membuat kena mental dan menjawab, jika bukan begitu maksudnya. Setelahnya, resepsionis itu masuk dan meminta maaf karena telah mengganggu. Mereka baru menerima berita tentang ayah Yun Shao, Li Chengfeng, sekarang sedang dikepung oleh pasukan negara 100 Battle di kota emas. Dan mereka telah kehilangan kontak. Duk Junggao atau Li Chunyang sangat marah dan sedang mempersiapkan pasukan untuk menyelamatkan mereka. Dan resepsionis itu diperintahkan untuk meminta Yun Shao keluar dari pengasingan dan mengurus keluarga Li untuk sementara waktu. Yun Shao mengatakan, jika ia baru saja pergi ke pengasingan selama 10 hari, dan semuanya telah menjadi sangat kacau. Yun Shao lalu pergi dan mengatakan, baiklah, kalau mereka sangat ingin mati, maka aku tidak akan ragu mewujudkan permintaan mereka. Di aula utama asosiasi alkemi, orang-orang tengah memperhatikan Jimeng yang terduduk di atas sebuah tungku. Saat Jimeng melihat Yun Shao telah selesai dari pengasingan, langsung melompat dan berlutut di depan Yun Shao. Dengan segera Jimeng mengatakan, jika mulai dari sekarang, ia akan mengikuti Yun Shao kemanapun, dan ia bersumpah untuk mengikuti semua permintaan Yun Shao, dan meminta Yun Shao untuk mengajarinya dengan baik. Yun Shao yang melihat Jimeng mengatakan, setelah 10 hari, tapi hanya bisa naik 2 bintang. Sepertinya bakat Jimeng hanya rata-rata. Jika Jimeng mau mengikutinya, maka perkembangan Jimeng akan bergantung pada usaha dan dedikasinya sendiri. Orang-orang terkejut mendengar jika orang itu adalah Jimeng. Jimeng adalah seorang ahli Great Martial Master. Dan menurut Yun Shao, Jimeng naik 2 bintang dalam 10 hari. Bagaimana mungkin? 2 bintang dalam 10 hari. Tapi menurut Yun Shao hanyalah bakat rata-rata. Jimeng sedikit menyesal dan meminta maaf telah membuat Yun Shao kecewa. Tapi dedikasinya akan jauh di atas yang lainnya. Ia akan bekerja ratusan kali hanya untuk mengikutinya. Yun Shao mengatakan, sejak awal, mereka yang memiliki prestasi yang tidak terhingga di dunia bela diri, selalu saja mereka yang memiliki bakat yang luar biasa. Tapi yang lebih penting dari bakat adalah semangat dan kekuatan. Dan saat ia melihat Jimeng, ia menyukai Jimeng. Dan mulai hari ini, Yun Shao mengangkat Jimeng sebagai ajudan kepercayaannya. Jimeng terlihat bahagia dengan itu. Sedangkan Jiarong merasa iri dan bertanya, jika Jimeng adalah ajudan pribadi, maka bagaimana dengan dirinya? Yun Shao menjawab, kau? Bukankah kau adalah budakku? Aku akan memikirkannya saat kau naik ke tingkat 4. Jiarong masih tidak mau dan meminta Yun Shao untuk memikirkannya lagi. Dan biarkan ia mengikuti Yun Shao. Orang-orang masih tidak percaya mendengar jika Master Jiarong adalah seorang budak bagi Yun Shao. Mereka bertanya-tanya siapa Yun Shao sebenarnya. Di luar bangunan Guild Alchemist, Yun Shao telah disambut oleh Komandan Bai. Komandan Bai bilang, jika situasi di ibu kota sangat kacau, Pangeran Yue takut kalau Yun Shao menjadi target pembunuhan dan mengirim dirinya untuk mengawal Yun Shao. Yun Shao dengan santai bilang, jika dirinya pasti sudah sangat terkenal. Dan dengan segera, mereka menunggangi kuda untuk menuju ibu kota. Tapi di tengah perjalanan, mereka diserang oleh ratusan anak panah. Komandan Bai meminta pengawal kota untuk mukul mundur musuh. Yun Shao mengambil salah satu anak panah dan menyimpulkan, jika anak panah itu terbuat dari bambu dan merupakan milik tentara kerajaan. Jimeng bertanya, apakah maksud Yun Shao mereka adalah orang dari Pangeran Jin Yang?
Yun Xiao meminta Jimeng untuk tidak perlu ragu dan berhati-hati. Musuh bukan cuma menyebarkan para sampah itu secara acak. Pemain utamanya juga ada di sana untuk memimpin. Dari jauh, terdengar suara yang meminta untuk membunuh kelompok Yun Xiao. Tapi Yun Xiao menyadari jika itu adalah suara dari Li Yi. Tentu saja itu membuat Yun Xiao sumringah. Li Yi mengatakan, jika waktu lalu, Luo Yunsang menyelamatkan Yun Xiao, dan sekarang ia akan melihat bagaimana caranya akan mati. Li Yi meminta dua orang yang bersamanya untuk melawan yang lainnya, dan ia akan membunuh Yun Xiao sendirian. Salah satu pengawal Li Yi membuka jubahnya dan menodongkan senjatanya pada Jimeng untuk melawannya. Itu adalah Guang Yuanjai, seorang martial lord dari 100 Battle, dan yang kedua adalah Yu Yuanwen. Yu Yuanwen meminta Yuanjai untuk bersenang-senang menguliti daging Jimeng satu persatu lapisan. Yun Xiao sambil mengeluarkan pil mengatakan pada Li Yi, seorang Buddha ingin memberontak, maka ia sebagai tuan muda keluarga Li harus membuang sampah mengganggu. Yun Xiao memberikan pil itu pada Jimeng dan meminta Jimeng untuk menahan dua orang martial lord, dan akan membantu Jimeng setelah membunuh Li Yi. Melihat Jimeng meminum pil itu, Li Yi mengatakan apakah Yun Xiao pikir Jimeng dapat menghadapi dua orang martial lord sendirian, dan apakah Yun Xiao bisa membunuh dirinya. Setelah meminum pil itu, kekuatan dalam diri Jimeng meledak-ledak keluar. Yuanjai mengetahui jika itu adalah pil origin blasting, dan meremehkannya. Ia mengatakan tidak peduli seberapa banyak pil yang Jimeng minum. Jimeng hanyalah seekor serangga di depan seorang martial lord. Tapi yang kemudian ia terkejut, karena merasakan jika kekuatan Jimeng meningkat menjadi setara dengan Great Martial Master tingkat 9. Yuan Wen menambahkan, jika kekuatannya terus meningkat, apakah Jimeng tidak akan mati karena itu? Ledakan besar terjadi karena kekuatan yang keluar dari tubuh Jimeng, yang membuat Jimeng menjadi seorang martial lord. Yuanjai merasakan tekanan yang luar biasa, dan mengetahui jika Jimeng telah menjadi seorang martial lord. Begitu juga dengan Yuan Wen, yang bertanya pil macam apa yang diminum oleh Jimeng. Jimeng lalu mengatakan, bersenang-senanglah untuk menguliti anak itu satu persatu lapisan. Siapa yang mau mengatakannya lagi? Yuanjai lalu mengaktifkan skillnya juga, dengan mengatakan, apa masalahnya jika Jimeng tetap tidak akan bisa menang walaupun auranya sudah bertambah. Tapi pemahaman bela diri Jimeng masih sangat kurang. Yuanjai akan memberitahukan perbedaan seorang martial lord yang asli dan yang bukan. Yuanjai lalu membuka senjatanya, Kaisan Silver Trident. Yuanjai menghentakkan senjata Trisula itu ke tanah, dan menggunakan teknik Soul Sealing Freeze Wall, yang membuat dinding es menuju ke arah Jimeng. Jimeng lalu mengingat gerakan yang Yun Xiao gunakan saat pertama kali ia bertemu. Jimeng juga membuka senjatanya, Serpent Ending Sword. Saat membuka senjatanya, benda merah yang dapat memanjang seperti selendang, lalu meluncur ke arah Yuanjai. Serangan itu menghancurkan dinding es dan mengikat tangan serta senjata Yuanjai. Dalam hati Yuanjai bertanya-tanya, bagaimana bisa Soul Sealing Freeze-nya dilepas oleh pedang yang tidak terkenal itu? Yuanjai mencoba melepaskan diri dari serangan Jimeng menggunakan Extreme Force. Dalam hati Yuanjai bertanya-tanya, mengapa ia merasakan keraguan dalam auranya sendiri? Jimeng hanya baru saja naik tingkat dengan pil itu, tapi bisa sejauh ini. Yuanjai menggunakan Extreme Frost tadi untuk membuat barrier yang melindunginya dari kelopak bunganya yang banyak, yang akan menyerang. Ia masih bertanya-tanya bagaimana mungkin, dan menilai jika kelopak bunga itu adalah perwujudan dari martial intent. Setiap kelopak bunga itu mengandung material intent yang kuat. Yuan Wen yang melihat Yuanjai kesulitan lalu membantunya dan melayangkan serangan Sword Intent pada Jimeng. Tapi Jimeng juga melancarkan serangan kelopak bunga pada Yuan Wen untuk menahan serangan itu. Yuan Wen terkejut karena Sword Intent miliknya ditahan oleh kelopak bunga. Yuan Wen masih bertanya, apa yang Jimeng makan tadi? Bagaimana bisa pil itu mengandung energi yang sangat kuat? Kini Yuan Wen dan Yuanjai berdiri berdampingan. Yuanjai berterima kasih karena Yuan Wen sudah membantunya. Jimeng langsung melesat maju untuk memperpendek jarak mereka dan melakukan serangan. Tapi serangan Jimeng masih mereka dapat hindari. Li Yi yang melihat pertarungan bawahannya dan Jimeng bertanya dalam hati, pil apa yang Yun Xiao berikan pada Jimeng? Bagaimana seorang martial warrior bisa menangani dua martial lord bersamaan? Sepertinya ia harus bisa mendapatkan pil itu juga. Li Yi berteriak pada Yun Xiao untuk mati di bawah pedangnya. Dalam hati Li Yi masih meneruskan, jika ia harus menangkap Yun Xiao hidup-hidup dan memaksa Yun Xiao memberikan pil itu padanya. Yun Xiao menjawab, jika sebenarnya ia ingin Li Yi melihat pertunjukan mereka lebih lama, tapi sepertinya Li Yi tidak sabaran. Maka sekarang saatnya membayar hutang Li Yi. Li Yi bertanya, hutang apa? Yun Xiao dengan muka intimidasinya mengatakan, Li Yi sudah lama hidup sebagai pelayan di rumah keluarga Li. Apa yang Li Yi makan dan Li Yi gunakan semuanya berasal dari keluarga Li. Dan sekarang Li Yi mau melawan dirinya, yang mana adalah tuan muda dari keluarga Li. Tuan muda Yun, bukankah itu adalah hutang? Maka Li Yi harus segera membayar hutangnya dengan nyawa. Li Yi marah karena mendengar itu dari Yun Xiao dan membuka senjatanya, Iron Freezing Sword, dan menggunakan skill Raging Current. Jiarong meneriaki Yun Xiao untuk lari,
dan dirinya yang akan melawan Li Yi. Yun Shao mengetahui jika senjata yang Li Yi gunakan adalah senjata tingkat 3. Itu kuat tapi tergantung siapa yang menggunakannya. Yun Shao bertanya, jadi Li Yi mau membunuhnya? Itu hanyalah mimpi. Yun Shao juga membuka senjatanya, kekuatan gravitasi. Li Yi langsung tertekan ke tanah dan mengumpat. Sial, skill ini lagi. Tanpa membuang waktu, Yun Shao langsung menebas pedang Li Yi yang membuat pedang itu terlempar. Dan dengan segera, Yun Shao mengambil pedang milik Li Yi itu. Setelah memegang pedang Li Yi, Yun Shao menghilangkan kekuatan ratusan gravitasinya dan menyimpan pedang miliknya. Yun Shao yang memegang pedang milik Li Yi mengatakan, karena pedang itu tidak bagus yang seperti terlihat, maka ia akan mengambilnya. Yun Shao mengatakan pada Li Yi, jika ia akan mengambilnya untuk membayar bunga dari hutang Li Yi, karena sudah hidup lama bersama keluarga Li. Li Yi yang semakin kesal berteriak, bajingan, kembalikan pedangku. Li Yi lalu menggunakan skill Divine Frost Fist yang diarahkan pada Yun Shao. Sambil nunggu serangan dari Li Yi mendekat, Yun Shao mengatakan, jika Li Yi sangat menginginkan pedang miliknya kembali, maka ia akan mengembalikannya. Serangan Li Yi yang sudah mendekat langsung, Yun Shao tebas dengan pedang Li Yi milik itu. Yang kemudian disusul dengan serangan tebasan dari jarak jauh yang mengarah pada Li Yi. Tapi itu masih bisa Li Yi tahan. Karena terheran, Li Yi bertanya, bagaimana Yun Shao bisa menggunakan Freezing Sword Intent miliknya. Dengan mendekat, Yun Shao mengatakan, jika ia bisa melakukan skill rendahan seperti itu hanya dengan melihat saja. Yun Shao lalu membuka dua senjata sekaligus di depan Li Yi. Li Yi yang melihat dalam hatinya mengatakan, Yun Shao bisa membuka dua senjata sekaligus di waktu yang bersamaan. Padahal membuka dua senjata tidaklah mudah, bahkan bagi seorang martial lord. Li Yi merasa jika itu terlalu buruk. Li Yi langsung melesat maju untuk menyerang Yun Shao. Ia mengatakan, walaupun Yun Shao bisa membuka dua senjata tingkat 3 sekaligus, perbedaan di antara mereka sangat jauh. Dan meminta untuk melihat bagaimana cara Yun Shao menutupi keperbedaan mereka. Li Yi melompat ke atas untuk menyerang. Sebelum serangan Li Yi mencapai Yun Shao mengatakan sangat jauh. Kalau kau seorang martial lord, mungkin aku akan kesulitan. Tapi kau hanya martial master. Yun Shao langsung mengaktifkan skill Universal Soul Suppressor Demon Mode. Skill itu membuat Li Yi tidak bisa bergerak, yang mana itu memberikan Yun Shao kesempatan. Yun Shao melompat untuk memberikan tebasan pada Li Yi. Tapi Li Yi tiba-tiba tersadar karena teriakan dari Yuan Wen, yang membuat serangan Yun Shao meleset dan hanya menebas salah satu tangan Li Yi. Li Yi berteriak menahan sakit, sedangkan dua orang bawahannya meminta Li Yi untuk segera pergi. Yuan Wen dan Yuan Jai menangkis serangan Jimeng dan berlari menuju Li Yi, dan membawa Li Yi pergi dari sana. Jimeng yang berusaha mengejar mereka dihentikan oleh Yun Shao mengatakan untuk membiarkan mereka pergi, dan mereka harus memeriksa Komandan Bai. Dalam hati Yun Shao mengatakan, karena menggunakan Universal Soul tadi, power soul-nya habis. Li Yi pasti akan meningkatkan penjagaannya karena kesalahan Yun Shao sendiri. Dan Yun Shao tidak akan bisa menggunakan teknik itu lagi dalam waktu dekat. Semua prajurit terlihat terkapar di sana, dan Komandan Bai juga babak belur. Komandan Bai mengatakan, jika Gao Feng dan orang-orangnya menyergap dirinya dan prajurit. Jimeng lalu mendekati mayat seseorang. Yun Shao bertanya, apakah orang itu adalah bawahannya? Jimeng membenarkannya dan menyebutkan namanya. Itu adalah Liu Zeng yang merupakan juniornya. Yun Shao mengatakan, jika sebagai tentara, dia harus mengikuti perintah, dan prajurit itu mati dengan keyakinannya. Jimeng harus senang dengan itu. Jimeng merasa terpukul dan mengatakan, jika mereka semua sama, tapi seharusnya mereka mati untuk negara, bukan untuk hal semacam ini. Ia menyalahkan dirinya karena tidak berguna. Kemudian Jimeng dan prajurit lainnya memberikan hormat terakhir untuk para prajurit yang gugur. Dan sekarang diperlihatkan di kediaman pangeran kedua Qin Yue. Kakek Li bergumam kesal karena Li masih ada di ibu kota. Karena ia sudah yakin Li melarikan diri. Kakek Li meneruskan, jika sepertinya Li bekerja sama dengan pangeran tertua. Pangeran Yue mengatakan, jika ia berpikir kalau kakaknya tidak akan bekerja sama dengan musuh yang baru saja mengacaukan keluarga Li, apakah kakaknya itu tidak tahu batas? Kakek Li menyela, jika itu juga menjelaskan keadaan di kota emas. Yun Shao bertanya, apa yang terjadi di kota emas? Pangeran Yue menjelaskan, ada beberapa informasi yang diberikan 5 hari lalu. Negara Hundred Battle menyerang kota Whitehead dengan 800.000 pasukan. Setelah itu mengepung kota emas. Sekarang ayah Yun Shao, Jenderal Besar Fei Long, masih terjebak di sana dan meminta bantuan pada ibu kota. Yun Shao bertanya, apakah ada respon dari istana? Pangeran Yue mengatakan, kota emas dan Whitehead adalah pertahanan alami bagi Tian Sui. Akan menjadi bencana kalau kedua kota itu jatuh. Dan Raja pasti akan mengumpulkan semua petinggi militer dan meminta Duke untuk memimpin pasukan. Yun Shao lalu bertanya pendapat dari kakeknya. Dalam hati kakek Li mengatakan, jika orang lain yang mendengar ayahnya sedang terjebak, kebanyakan dari mereka pasti akan langsung mengeluarkan senjata tanpa ragu. Tapi cucunya masih tetap tenang. Kakek Li lalu mengatakan, jika kota emas mudah untuk bertahan,
tapi sulit untuk menyerang. Ayah Yuan Shao memiliki 300.000 pasukan yang menjaga kota itu, sedangkan musuh 800.000 bukanlah masalah. Dan sekarang mereka telah mengetahui kalau Li Yi telah bergabung dengan pangeran tertua. Dan sekarang ia bisa menyimpulkan permintaan bantuan itu palsu dan motif asli mereka adalah untuk memperdaya faksi pangeran Yue. Yuan Shao mengatakan saat kekuatan militer keluarga Li keluar dari ibu kota, pangeran pertama akan bisa melakukan apa yang dia mau. Dan menyadari saat ada yang salah, semuanya sudah selesai bagi pasukan itu untuk menyesalinya. Kakek Li memuji cucunya karena mengetahui itu semua. Yuan Shao lalu bertanya, bagaimana jika permintaan itu adalah benar? Kakek Li mengatakan, kalau 300.000 pasukan Fei Long tidak bisa mempertahankan kota emas dari 800.000 pasukan musuh, maka ayah Yuan Shao memang tidak pantas. Selain itu, kakek Li juga tidak bisa meninggalkan ibu kota. Dalam hati Yuan Shao mengatakan, pasti alasannya karena Daseng. Yuan Shao lalu mengatakan, jika pemikiran itu terlalu sederhana, walaupun permintaan itu tidak tertulis oleh ayahnya, keadaan di kota emas mungkin tidak sebaik yang ia pikirkan. Negara Hundred Battle telah terjebak di timur Gunung Piton selama ratusan tahun, dan mereka tidak pernah mampu mengambil alih kedua tempat itu. Tapi kali ini pasukan dalam jumlah besar telah menuju mendekat. Apakah tidak terpikirkan itu cuma untuk membantu Pangeran Qing yang untuk mengambil alih tata dengan mengganggu Pangeran Yue? Pangeran Yue bertanya, apakah masuk dari Yuan Shao negara Hundred Battle mau menyerang? Kalau Tianshui kehilangan kota emas, maka ke-13 kota lainnya akan rentan untuk diserang. Dan apa yang harus mereka lakukan? Yuan Shao menjawab jika mereka tidak tahu taktik atau tujuan musuh. Dan saat ini, mereka tidak bisa mengabaikan permintaan bantuan ini begitu saja. Walaupun mereka tahu ini adalah jebakan, mereka harus tetap masuk ke dalamnya. Jika tidak, maka konsekuensinya adalah kehancuran. Kakek Li bangkit dari duduknya dan mengatakan, apakah Qin Yang sudah gila sampai berbuat hal yang semacam itu? Yuan Shao menimpali, jika Qin Yang sudah lama menunggu tahtanya, tapi Pangeran Yue muncul dan menjadi pesaingnya, maka tidak heran Pangeran Qin Yang akan mengambil resiko seperti itu. Pangeran Yue kesal karena sikap kakaknya terlalu egois. Untuk keinginannya, dia bahkan rela mengorbankan orang biasa. Jika yang diinginkan oleh kakaknya adalah tahta, maka dirinya siap berhenti bersaing dengan kakaknya. Dengan segera, seseorang yang bernama Lord Su untuk Pangeran Qin Yue tidak melakukan hal itu. Pangeran Qin Yue adalah orang yang paling peduli dengan rakyat biasa. Jika nanti Pangeran Qin Yang mengambil alih tahta, masa depan rakyat akan suram. Kakek Li lalu bertanya pada Lord Su, karena Lord Su peduli dengan rakyat dan negara, mengapa Lord Su tidak memberi bantuan 300.000 pasukan untuk membantu kota emas? Lord Su tidak menjawab pertanyaan dari kakek Li. Komandan Bai bertanya, apakah Yuan Shao memiliki rencana? Lord Su dalam hati yang melihat Yuan Shao mengatakan, kakek Li Chun yang pasti mencoba untuk membantu cucunya berkembang. Jika Yuan Shao menunjukkan kemampuannya dan kepentingannya pada Jin Yue, maka Yuan Shao akan mendapatkan keuntungan ke depannya yang akan menjamin keluarga Li. Yuan Shao menjawab, jika ia memiliki rencana, tapi terlalu banyak orang di sana. Lord Su yang tersinggung mengatakan, jika semua orang yang ada di sana adalah orang yang bersama Pangeran Yue, apakah Yuan Shao tidak mempercayai mereka? Yuan Shao mengorek telinganya mengatakan, bukannya ia tidak terlalu mempercayai mereka, tapi memang dirinya tidak mempercayai mereka semua. Tentu saja, pernyataan Yuan Shao membuat Lord Su marah. Beraninya Yuan Shao menghina dirinya dan tidak menghormati Pangeran Yue. Yuan Shao dengan tatapan serius mengatakan, jika mereka semua yang ada di sana berani bersumpah dengan nyawa mereka untuk tidak sepatah kata pun yang ia akan katakan hari ini menyebar, maka tetap ada di sana. Dan itu berlaku untuk yang lainnya juga. Jika mereka masih memilih untuk tetap di sana, maka mereka harus mempersiapkan kepala mereka. Melihat Yuan Shao mengatakan itu dengan tatapan menakutkan, membuat Lord Su berkata dalam hatinya, siapa sebenarnya Yuan Shao ini? Mengapa tatapannya sangat menakutkan? Selain itu, mengapa mereka harus bertanggung jawab kalau informasi itu bocor? Pangeran Yue mengusir mereka secara halus dengan mengatakan, jika mereka juga sudah bekerja keras, dan meminta mereka untuk beristirahat saja di pavilion bunga. Setelah semuanya keluar dan hanya tinggal Jiarong, Jimeng, kakek Li, Komandan Bai dan Pangeran Yue serta Yuan Shao, Komandan juga mengatakan, apakah Tuan Muda Yun bisa berbicara sekarang? Atau dirinya juga harus keluar? Yuan Shao bilang jika Komandan Bai sangat pandai bercanda. Yuan Shao langsung mengungkapkan pendapatnya, jika mereka harus melindungi kedua sisi secara bersamaan. Pangeran Yue juga berpikiran sama, tapi kekuatan mereka saat ini terbatas. Kalau kakek Li pergi keluar kota, maka dirinya tidak akan bisa bersaing dengan kakaknya. Kakek Li mengatakan, apakah mereka tahu bagaimana cara yang mulia raja memperlakukan keluarga Li saat ini? Banyak posisi penting di militer yang diberikan kepada orang-orang pangeran pertama. Kalau kota emas benar-benar digabung, satu-satunya kekuatan yang bisa membantu mereka saat ini adalah pasukan pusat yang berjumlah 500.000. Kakek Li melanjutkan, bagaimanapun, ketua pasukan pusat adalah pangeran tertua. Sepertinya pangeran tertua tidak akan mengirim pasukannya untuk penyelamatan kali ini. Jika kakek Li menggunakan namanya untuk memanggil pasukan,
mungkin saja akan mendapatkan beberapa pasukan yang bisa bekerja sama. Pangeran Yue masih menimpali, jika kakek Li masih tidak boleh pergi keluar kota. Yuan Shao mengatakan pada kakeknya, seharusnya memang kakek tetap di ibu kota, dan meminta dirinya saja untuk dikirim menyelamatkan. Tentu saja pernyataan dari Yuan Shao dibantah oleh kakek Li. Ia tidak akan membiarkan Yuan Shao untuk pergi berperang. Dan Komandan Bai juga mengatakan, jika Yuan Shao masih sangat muda untuk pergi ke medan perang, walaupun mungkin sesuatu benar-benar terjadi di kota emas, akan sangat sulit untuk memberi bantuan dengan pasukan yang seperti itu. Yuan Shao lalu mengatakan lagi, mungkin mereka melupakan 3 orang lagi. Pangeran Yue tidak tahu siapa 3 orang yang dimaksud. Yuan Shao melanjutkan, orang pertama, orang yang akan memimpin militer. Jelas dirinya tidak akan bisa memimpin para orang tua. Tapi selain kakek Li, masih ada orang lain yang melakukan itu. Yuan Shao mengatakan, walaupun ia belum bisa menyembuhkan dia sepenuhnya, tapi jika dia tetap berada di sisi Yuan Shao dan meminum pil secara teratur, mengembalikan kekuatannya bukanlah masalah. Tentu saja, pernyataan Yuan Shao membuat kakek Li terkejut dan bertanya, apakah Yuan Shao benar-benar menemukan caranya? Yuan Shao menunjukkan kotak pil kecil dengan mengatakan, ia membuat beberapa pil api yang bisa langsung mengurangi racun dingin dalam tubuh. Selain itu, kalau merawat dia dengan Yang Qi, dia pasti bisa mengembalikan kekuatan penuhnya. Kakek Li sangat kagum dan mengatakan jika itu sungguh luar biasa. Pangeran Yue masih bertanya, siapa yang mereka maksud itu? Yuan Shao mengatakan, jika orang itu adalah orang yang mengikuti kakeknya dulu, menaklukkan berbagai tempat bersama, orang yang meratakan ribuan mil wilayah negara Hundred Battle, orang yang diberikan nama Loyal Du. Setelah kematiannya, Chen Daseng. Pangeran Yue yang mengetahuinya, jika Daseng masih hidup, terkejut tidak percaya. Kakek Li menjelaskan semuanya secara detail. Dan orang kedua yang akan bantu mereka adalah Komandan Xiao Jingwan. Komandan Bai merasa sangat yakin. Dengan tim yang dipimpin oleh orang-orang yang sangat hebat itu akan menemui kemenangan. Dan bertanya, siapa orang ketiga yang dimaksud itu? Yuan Shao tertawa dan mengatakan, jika dirinya juga ingin membantu dengan membentuk pasukan yang bisa menghancurkan musuh. Kakek Li bertanya, pasukan dari mana? Yuan Shao menjawab, tentu saja ia berbicara tentang guru atau kepala akademi Jialan, Martial King Zhong Lisan. Di sini kita akan singkat saja ceritanya mengenai strategi mereka karena terlalu banyak percakapan yang tidak masuk dalam jalan cerita. Yuan Shao memberikan ide untuk merekrut para murid akademi yang akan melakukan misi latihan. Karena saat ini adalah hari libur para murid, karena Pangeran Yue juga mengetahui kesulitan misi latihan akademi tidak jauh berbeda dengan tingkat kesulitan dalam misi penyelamatan kota emas. Mendengar ide itu, membuat Pangeran Yue sangat terkejut dan itu adalah ide yang luar biasa. Yuan Shao melanjutkan, jika terlebih lagi, guru akademi pasti akan mendampingi para murid dalam menjalankan misi. Dan dengan begitu, guru Luo Yunsang juga pasti akan ikut. Yang bisa diartikan, guru Luo bisa membantu menekan ki dingin di dalam tubuh Daseng. Selain hal itu, mereka memerlukan guru Luo karena guru Luo adalah seorang martial lord yang kuat. Pangeran Yue memiliki dukungan dari 3 martial king di Tianshui. Bagaimana mungkin Pangeran Yue akan kalah dari pangeran pertama? Pangeran kedua bertanya, siapa seorang martial king? Yang ketiga, selain Komandan Xiao Jingwan dan Komandan Bai? Komandan Bai menebak atau jangan-jangan sambil melirik kakek Li. Kakek Li hanya tertawa lalu bangkit dan mengatakan, jika sepertinya ia tidak bisa menyembunyikan hal itu lagi. Ia mengatakan, jika dirinya telah memasuki Realm 5 Elements dan merupakan seorang martial king. Semua orang memberikan selamat pada kakek Li, dan kakek Li dalam hatinya mengatakan, cucunya berbicara sangat bijak hari ini. Sepertinya kemenangan Pangeran Yue sudah bisa dipastikan. Pangeran Yue langsung meraih tangan Yuan Shao dan memegangnya, juga mengatakan, jika dirinya berhasil naik tahta, maka ia akan berikan hadiah besar pada Yuan Shao. Dan mulai hari ini, ia akan memanggil Yuan Shao sebagai saudara. Kakek Li berpikir, jika Pangeran Yue melakukan hal itu, karena tahu ia sudah naik tingkat. Dan jika Yuan Shao bisa bersaudara dengan Pangeran Yue, masa depan keluarga Li akan luar biasa menjanjikan. Komandan Bai berpikir, jika Yuan Shao memang pantas dijadikan seorang teman. Yuan Shao menarik tangannya dari pegangan tangan Pangeran Yue dan meminta mereka untuk membicarakan itu lain kali. Tapi sepertinya Pangeran Yue masih berusaha meyakinkan Yuan Shao untuk bersaudara dengannya. Yuan Shao meminta mereka untuk melupakan saja hal itu, karena ia sudah bisa bertindak sendiri. Ia tidak bisa menjalani persaudaraan, dan jangan pernah mereka berpikir untuk membuat tali persaudaraan dengannya. Dan meminta mereka untuk merubah topik pembicaraan dan jangan membicarakan hal itu lagi. Tentu saja, pernyataan Yuan Shao membuat orang-orangnya di sana bak tertusuk jantungnya. Pangeran Yue mengatakan, jika Yuan Shao memang mirip dengan Duke Li Chunyang. Dan kakek Li mengatakan, walaupun Pangeran Yue menghormati Yuan Shao, tapi setidaknya lebih rendah hatilah sedikit dan mainkan peran Yuan Shao sebagai seorang pengikut. Itu berarti ajarannya pada Yuan Shao tidak sia-sia. Yuan Shao lalu mengatakan sebuah quotes, hidup adalah kejayaan dan rasa malu, tapi semuanya berubah menjadi abu. Hidup seperti kabut, tapi bela diri itu abadi.
Pangeran Yue yang mendengarnya dalam hati mengatakan, jika sepertinya pertarungan tahtanya terasa sangat tidak penting. Sedangkan Jimeng mengulangi kata-kata Yun Xiao yang membuat tubuhnya bergetar lalu. Kekuatan dalam jiwanya bangkit, yang membuat Jimeng menjadi seorang martial lord seketika. Komandan Bai tidak percaya, bagaimana bisa Jimeng menjadi martial lord. Dalam hati Komandan Bai mengatakan, saat Jimeng memutuskan untuk mengikuti Yun Xiao 2 minggu lalu, Jimeng hanyalah seorang Great Martial Master bintang 7. Bagaimana bisa Jimeng menjadi seorang martial lord dalam waktu yang singkat? Kakek Li melihat Jimeng dan mengatakan, jika dulu saat ia naik ke martial lord, dirinya pergi ke pengasingan selama 6 bulan dan menggunakan sangat banyak pil. Tapi Jimeng bisa naik dalam waktu sangat singkat. Keberuntungan Jimeng memang sangat luar biasa. Jimeng mengatakan, keberuntungan ya. Yang kemudian ia tersadar dan melihat Yun Xiao. Dengan segera, Jimeng berlari dan bersujud di depan Yun Xiao. Ia berterima kasih atas pengawasan yang Yun Xiao berikan padanya. Yun Xiao dengan sikap tenangnya mengatakan, jika itu juga keberuntungan Jimeng, dan ia akan meminta Jiarong untuk membuatkan 10 pil Thousand Bird untuk Jimeng bisa naik tingkat ke Martial King. Karena level Jimeng sekarang belum cukup untuk menjadi pengikutnya. Jimeng mengerti apa yang dikatakan oleh Yun Xiao. Sedangkan orang lainnya seperti tidak habis pikir lagi terhadap Yun Xiao. Hanya Jiarong saja di belakangnya sudah mengetahui sifat alami dari Yun Xiao. Setelah rapat mereka selesai, Pangeran Qin Yue pergi ke akademi untuk menemui Zhong Lishan. Jimeng pergi untuk mengundang Komandan Xiao Jingwan, dan Jiarong pergi untuk menemui Guru Luo Yunshan. Dan Yun Xiao juga kakeknya kembali ke kediaman keluarga Li untuk mempersiapkan agar raja mengizinkan mereka untuk mengerahkan pasukan. Dan kini berpindah di ruang pertemuan pangeran pertama. Li melaporkan kegagalannya pada Pangeran Jin Yang, tapi pangeran tidak bisa menerima kekalahan Li. Li sudah dibekali dengan banyak master bela diri, tapi masih tetap kalah. Li mengatakan jika Yun Xiao sangat licik dan menyembunyikan kemampuannya selama ini. Pangeran Jing lalu meredam emosinya dan bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Li meminta untuk Pangeran Jin yang tidak panik dan menjabarkan beberapa rencananya ke depan. Dan dengan begitu pertemuan berakhir dengan rencana yang mereka sudah susun. Saat Pangeran Jin yang sudah sendiri, yang merasa sangat kesal dan mengatakan, jika itu adalah pertarungan kecil, kalau rencana mereka kali ini berhasil, walaupun semua mendukung Yue, tata akan tetap menjadi miliknya. Di kediaman keluarga Li, saat Yun Xiao dan kakek Li baru tiba, mereka dikejutkan oleh kelompok orang yang berpakaian putih dan membawa bendera mengepung kediaman keluarga Li. Tentu saja hal itu membuat kakek Li marah dan bertanya, siapa yang berani mengepung keluarga Li? Seseorang langsung datang menghadap kakek Li dan mengatakan, jika keadaan saat ini sedang tidak bagus. Ketiga murid akademi Jian Renyi, Cao Jin, Shen Turang, dan Xuan Yuan membawa ratusan sarjana untuk memprotes. Kebanyakan adalah pegawai pengadilan, menuntut kakek Li dengan 10 kejahatan besar. Yang melapor pada kakek Li adalah Li Xian, penduduk di kediaman Li. Setelah kakek Li mendengar orang yang melakukan itu, langsung akan pergi dan mengatakan pada Yun Xiao, para murid itu akan pergi setelah membuat kekacauan. Sebelum kakeknya pergi, Yun Xiao bertanya, kakeknya tidak takut membunuh beberapa pegawai kerajaan. Dan sekarang apakah kakeknya takut pada beberapa sarjana biasa? Kakek Li menjawab, jika Yun Xiao tidak mengerti, membunuh pegawai kerajaan itu bukanlah apa-apa. Tapi Jia Renyi itu berbeda. Dia adalah keturunan orang suci dan idola para sarjana, dan mewakili etika sastra. Walaupun itu seorang pejabat ataupun raja, tapi saat bertemu dengan Jia Renyi, maka raja dan pejabat harus memberi hormat padanya, karena namanya mengandung kewibawaan. Dan jika keluarga Li membunuh para sarjana, reputasi keluarga Li akan hancur. Yun Xiao masih mengatakan, apakah kakeknya takut hanya dengan semut-semut kecil itu? Yun Xiao bersiap untuk melakukan sesuatu dan mengatakan, karena mereka semua menghalangi jalannya, maka ia akan membersihkan semuanya. Kakek Li yang melihat Yun Xiao mengatakan dalam hatinya, jika keluarga Li adalah keturunan jenderal, dan inti dari keluarga Li adalah menghormati para sarjana, apakah Yun Xiao melupakannya? Pemimpin dari para sarjana yang mengepung keluarga Li adalah 3 sarjana suci. Mereka adalah Xuan Yan, Shen Turang, dan Cao Jin. Setelah melihat Yun Xiao mendekati mereka langsung mengatakan dengan santai 10 tuduhan kepada keluarga Li. Hasil dari teriakan mereka yang mengeluarkan ki membentuk suatu sosok di atas mereka. Yun Xiao sepertinya menyadari itu. Lalu dia ngupil dengan nikmatnya, dan hasil ngupilnya dilemparkan masuk ke dalam mulut seseorang yang tengah berteriak hingga tertelan. Tentu saja, orang itu langsung muntah seketika. Setelah Yun Xiao menyadari, jika ki besar keadilan yang dihasilkan para sarjana itu berasal dari kekuatan spiritual seseorang sarjana suci, dan yuan ki bumi dan surga, yang mana itu merupakan suplemen yang bagus untuknya. Dengan segera, Yun Xiao melompat ke atas mendekati kumpulan ki. Yun Xiao melayang di udara dan menyerap semua ki yang dihasilkan para sarjana itu. Yun Xiao yang menyerap ki mereka merasa sangat segar. Yun Xiao berteriak, ki besar keadilan mereka akan menjadi nutrisi terbaik untuknya. Dengan begitu, Yun Xiao naik level gila-gilaan gak ngotak. Para sarjana bingung melihat apa yang dilakukan oleh Yun Xiao di atas.
Dan mereka juga terkejut, karena Yun Shao dapat melayang di udara. Mereka pikir hanya seorang martial grandmaster saja yang bisa terbang di udara. Salah satu sarjana menyadari, jika Yun Shao melayang di udara sepertinya menyerap ki mereka. Salah satu sarjana meminta semua orang tetap tenang dan terus bacakan ajaran dari guru dan perkuat ki mereka. Yun Shao berada di pusat dari ki yang dihasilkan oleh para sarjana itu. Li Xian bertanya pada kakek Li, apakah Tuan Muda Yun tidak apa-apa? Kakek Li mengatakan setidaknya Yun Shao harus tahu batas. Tapi dalam hati kakek Li mengatakan, jika terbang di udara hanya bisa dilakukan oleh martial grandmaster di Realm Six Direction. Dan Yun Shao pasti menggunakan trik. Sedangkan Yun Shao mengatakan dalam hatinya saat ia menyerap kekuatan ki keadilan dalam tubuhnya. Ki itu tidak hanya berubah menjadi true ki dan melebur dengan dantiannya, tapi akan meningkatkan soul powernya juga. Yun Shao menyadari jika ki yang dihasilkan para sarjana itu semakin padat. Dan hal itu, Yun Shao merasa sangat senang dan mengatakan jika ia sangat mencintai mereka semua. Yun Shao berakting kesakitan seolah-olah gerakan tubuhnya mengisyaratkan kalau ia menerima sakit yang luar biasa. Tapi aslinya yang Yun Shao katakan adalah mereka sangat baik, bahkan terlalu baik. Dalam hati Yun Shao, ia tidak boleh membiarkan para sarjana itu berhenti mengalirkan ki, dan ia harus memberikan pertunjukan yang lebih menarik lagi. Yang kemudian Yun Shao menyadari sesuatu. Yun Shao naik menjadi seorang martial warrior bintang 7. Dengan begitu, Yun Shao malah semakin bersemangat dalam aktingnya. Li Xian bertanya pada kakek Li, apa yang harus mereka lakukan? Karena Tuan Muda Yun tengah sekarat. Kakek Li tidak mengatakan apapun, dan hanya mengatakan dalam hatinya, bajingan ini, selain dari muka dia yang menyedihkan, bagian mana lagi yang menunjukkan kalau dia sedang kesakitan? Dan lonjakan energi di udara. Apakah dia naik tingkat? Kemudian para sarjana itu tumbang dan muntah cairan merah dari mulut mereka. Sedangkan Yun Shao telah mendapatkan keuntungan dari apa yang para sarjana itu lakukan, yang kemudian ia mendarat di tanah. Para sarjana itu melihat, bahkan Yun Shao tidak terluka sedikit pun. Yun Shao mengomeli para sarjana itu dan mengatakan, jika saja mereka berusaha lebih keras lagi, ia pasti akan naik ke bintang 7 puncak. Karena mereka semua sudah tumbang, ia hanya bisa mencapai bintang 7 menengah. Kakek Li merasa sangat senang karena Yun Shao benar-benar cucunya. Ia juga berterima kasih pada para sarjana untuk hadiah yang telah diberikan. Para sarjana itu tidak menerima dan mengatai Yun Shao adalah seorang bajingan. Dan jangan meremehkan mereka yang seorang sarjana suci. Mendengar ocehan yang tidak jelas, Yun Shao lalu memberkati salah satu sarjana itu dan mengakhiri hidup sarjana itu menggunakan satu tangannya. Sarjana yang lain melihat Yun Shao langsung terserang mentalnya. Sarjana yang lainnya meminta pengampunan atas diri mereka pada Yun Shao. Tapi sebelum dirinya mengampuni mereka harus membacakan apa yang telah ia tulis. Mereka harus mengatakan jika Jia Renyi adalah bodoh dan berkeliling di ibu kota 3 kali. Tentu saja mereka menuruti dan berkeliling, mengatakan ejekan untuk Jia Renyi yang dipimpin oleh Li Xian. Kakek Li hanya terheran dengan raut muka aneh tanpa kata. Di ruang rahasia kediaman Li, Yun Shao yang memeriksa keadaan dari Dasheng mengatakan jika kondisinya lebih buruk dari yang ia kira. Tapi karena dirinya yang merawat Dasheng, maka Dasheng tidak boleh mati, walaupun dia menginginkannya. Saat Yun Shao meminumkan pil itu pada Dasheng, kakek Li bertanya berapa lama Dasheng akan bangun. Belum sedetik ucapannya selesai, Dasheng langsung terbangun. Dasheng mengatakan jika ia pingsan lagi, ia sangat beruntung karena masih bisa bangun. Ia tidak tahu apakah keberuntungan itu akan datang lagi di masa depan. Yun Shao lalu meminta Dasheng untuk berdiri. Tapi Dasheng menjawab, jika ia sudah 5 tahun tidak berdiri. Tapi kata-katanya terhenti. Ia bisa merasakan kakinya. Dasheng lalu bertanya pada Yun Shao, bagaimana bajingan Yun Shao bisa melakukan hal itu? Yun Shao menjawab, itu mudah. Dasheng menderita rasa dingin yang ekstrim. Master Sun membuat pil yang untuk merawat Dasheng, tapi itu hanya solusi sementara. Untuk mencabut akar masalahnya, mereka harus menetralkan racun dingin itu. Pil Fire Mystic yang ia buat bisa melakukan itu, tapi hanya tingkat 2. Jadi mereka masih memerlukan yang ki kuat untuk menyembuhkan Dasheng sepenuhnya. Akhirnya kakek Li dan Dasheng berpelukan reuni akbar dan saling tangis. Tanpa basa-basi, Yun Shao langsung meminta Dasheng untuk memimpin pasukan dan pergi ke timur dalam beberapa hari, dan meminta Dasheng untuk tidak terlalu lelah. Dasheng tertawa dan menganggap Yun Shao hanya bercanda. Tapi Yun Shao bilang, apakah mereka harus melakukan taruhan? Dasheng lalu bertanya pada kakek Li, apakah itu benar? Kakek Li menjawab, jika ia harus meminta bantuan Dasheng. Walaupun Dasheng masih belum sembuh, Dasheng gemetar dan bertanya, apakah itu benar? Yang kemudian Dasheng tertawa gembira, karena tidak menyangka jika dirinya akan memakai baju Jirah lagi di medan perang. Dasheng lalu memberi hormat kakek Li, dan ia akan mengikuti perintah kakek Li. Kakek Li meminta untuk Dasheng memikirkan hal itu baik-baik. Yang kemudian kakek Li menatap dengan muka senangnya, yang membuat Yun Shao merasakan perasaan yang tidak enak. Yun Shao bertanya, apa yang kakeknya lihat? Sambil melewati Yun Shao, kakek Li mengatakan, jika Yun Shao benar-benar seorang alkemis tingkat 2, dan ia mempercayai Yun Shao sekarang. Tapi Yun Shao masih keringat dingin, menunggu apa yang akan dilakukan kakek Li padanya.
Kakek Li meneruskan, kalau Yun Shao adalah seorang alkemis tingkat 2, pasti Yun Shao memiliki barang bagus. Yun Shao menjawab dengan pertanyaan pula, barang bagus apa yang kakeknya maksud? Dengan menurunkan kacamatanya sedikit dan melirik Yun Shao yang tengah keringat dingin takut. Yang kemudian, Yun Shao dihujami kata-kata dari kakeknya yang bertanya, apakah kau benar-benar tidak memiliki barang bagus? Lalu kemana perginya semua harta keluarga Li? Kau membersihkan semua harta keluarga Li yang sudah beratus-ratus tahun. Jika hartanya saja tidak masalah, tapi kau juga merampas berangkasnya sekaligus? Apakah kau semiskin itu sampai-sampai harus mengambil berangkasnya sekalian? Setelah menghujami kata-kata pada Yun Shao, akhirnya kakek Li merampas satu kantong pil dari Yun Shao. Ia mengatakan, jika hari ini ia akan mengambil itu saja, dan tidak bisa merampas semuanya, karena ia masih bisa melakukannya di lain waktu. Yun Shao hanya terduduk lemas karena telah dirampok oleh kakeknya. Kini, Yun Shao, kakek Li dan Daseng telah tiba di ruang pertemuan biasanya. Melihat Daseng yang ada di sana juga, membuat Komandan Xiao Jingwan terkejut dan bertanya, bukankah kau Chen Daseng? Dan terkejut lagi, apakah kau sudah menjadi Martial King, Li? Pertanyaan itu ditujukan pada kakek Li. Daseng lalu memberi hormat pada Komandan Xiao Jingwan dan berkata, jika itu adalah 5 tahun yang melelahkan. Komandan Xiao Jingwan bertanya, bukankah Daseng sudah mati 5 tahun yang lalu? Mereka lalu duduk di kursi yang telah tersedia, dan kakek Li akan menceritakan pada mereka, dan termasuk Komandan Xiao Jingwan. Setelah menjelaskan semuanya, Komandan Xiao Jingwan marah dan mengatakan, mengapa kakek Li tidak meminta bantuannya? Kalau Yang Mulia Raja tidak peduli, maka masih ada dirinya. Kakek Li menjawab, jika Komandan Xiao Jingwan juga terluka, dan saat itu dirinya hanyalah seorang martial lord, dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu Daseng. Jadi ia hanya bisa menyembunyikan Daseng. Komandan Xiao Jingwan bertanya, apakah Yun Shao yang menyembuhkan Daseng? Yun Shao membenarkannya. Ia membuat beberapa pil api mistik yang meredakan racun pelumpuki itu. Yun Shao melanjutkan, jika itu hanya pil tingkat 2, dan efeknya terbatas. Jika Komandan Xiao Jingwan ingin kesembuhan total, maka mereka memerlukan yang ki kuat milik Guru Luo. Yun Shao sambil menjentikan jarinya, adalah tanda memanggil Jiarong untuk membawakan pil padanya. Yun Shao mengatakan, kalau ia bisa menyembuhkan mereka semua, ia berharap mereka bisa membantu beberapa masalah keluarga Li. Komandan Xiao Jingwan menjawab, ia mengerti dan akan mengabulkan 3 permintaan, dan tidak banyak. Sambil memberikan pil itu pada Komandan Xiao Jingwan, Yun Shao menjawab, jika 3 saja sudah cukup. Guru Luo bertanya, bagaimana Yun Shao bisa membuat pil tingkat 2? Yun Shao menjawab dengan segera jika ia cukup beruntung. Yun Shao lalu berterima kasih karena Guru Luo mau membantunya. Dan setelah Guru Luo selesai membantu Komandan Xiao Jingwan dan Daseng, maka keluarga Li akan memberikan apapun yang Guru Luo mau. Guru Luo menggeleng dan bilang, jika mereka berdua adalah pilar negara, jadi membantu mereka adalah tugasnya. Dengan malu-malu, Guru Luo mengatakan, walaupun begitu, jika Yun Shao tidak keberatan, bisakah ia memainkan melodi Guangling untuknya? Yun Shao lalu mengatakan, jika ia akan memainkannya untuk Guru Luo, dan meminta Guru Luo untuk tidak cemas. Setelah berbincang-bincang, kakek Li mengatakan, jika mereka adalah tamu penting, jadi mereka bisa menginap saja di kediaman Li malam ini. Dan sedangkan Yun Shao akan pergi ke pengasingan untuk berlatih, juga meminta Jiarong untuk mempersiapkan bahan untuk penyembuhan. Yun Shao kini sudah berada di ruang latihan keluarga Li. Yun Shao yang ada di sana mengatakan, jika ia sudah berlatih dengan cara yang paling sulit, dan ia tidak pernah menyimpang dari jalan yang ideal. Dengan keadaan saat ini, walaupun tanpa bantuan keberuntungan, ia harusnya sudah menjadi martial master. Tapi, bahkan setelah menyerap racun aneh Meng Bai dan Qi para sarjana, ia masih terjebak di martial warrior bintang 7. Yun Shao lalu menghirup napas panjang-panjang dan memasuki alam bawah sadarnya. Yun Shao dapat mempertahankan kesadaran di kedua tempat, di dunia nyata dan alam bawah sadarnya. Yang mana dengan begitu, ia bisa melatih keduanya, melatih jiwa dan tubuh sekaligus. Di dunia nyata, Yun Shao melatih tubuhnya dengan keras, begitu juga dengan jiwanya. Yun Shao mengeluarkan kristal dan pedangnya dari dalam ruang penyimpanan. Ia menyerap energi dari kristal itu. Yun Shao merasa ada yang aneh. Ada ribuan jaringan kecil antar tubuh, jiwa dan Qi. Ia tidak mengira bisa menyerap 8 batu secara bersamaan. Ia mengingat, jika di kehidupan sebelumnya, di usia yang sama, ia hanya bisa menyerap 1 atau 2 batu saja. Yun Shao tidak puas hanya dengan menyerap 8. Ia mulai menyerap semuanya. Tapi tiba-tiba tubuhnya memerah bak terbakar. Ia menyadari jika hal itu tidak bagus, karena terlalu banyak dan terlalu rakus. Ia merasa seakan tubuhnya meledak. Ia merasakan perasaan yang tidak enak. Ia bertanya-tanya, apakah itu karena tubuhnya tidak bisa menahannya? Kesadarannya mulai menghilang, tapi Yun Shao dengan segera untuk mengembalikan kesadaran dan menyatukan pikiran. Ledakan energi dalam tubuhnya benar-benar besar, dan boom! Yun Shao telah berhasil menembus martial warrior bintang 8. Ia merasa senang karena telah berhasil dan masih hidup. Setelah menembus, ia benar-benar lega. Ia merasa jika tidak boleh bermain-main dengan nyawanya lagi. Tapi sepertinya itu tidak mungkin, karena tindakan dan kata-katanya akan berbeda.
Tiba-tiba kakek Li datang dengan mengatakan, jika ada keadaan darurat. Kakek Li melanjutkan, sebenarnya ia tidak ingin mengganggu Yun Xiao latihan, tapi kakek Li tidak menyelesaikan perkataannya dan hanya terkejut dengan yang terjadi pada Yun Xiao. Dengan terkejut, kakek Li bertanya, apakah Yun Xiao naik ke warrior bintang 8? Yun Xiao dengan sombong mengatakan, jika kakeknya tidak mengganggu, ia akan naik ke martial master sebelum keluar. Kakek Li terus melihat Yun Xiao, sembari mengatakan, jika Yun Xiao baru saja naik martial warrior bintang 7 2 hari yang lalu, tapi bagaimana bisa? Karena Yun Xiao masih risih dilihat dengan begitunya, ia mendorong kakeknya keluar dan bilang, jika tidak ada yang ingin kakeknya sampaikan lagi, maka ia akan meneruskan latihannya. Yang kemudian kakek Li mengatakan tujuannya. Kakek Li mengatakan, setelah kejadian yang menimpa 3 sarjana suci, beberapa sarjana pergi bersembunyi, dan beberapa pulang ke rumahnya dan jadi gila. Karena hal itu, Jia Renyi marah dan turun gunung. Jia Renyi mengumpulkan para guru kerajaan dan menunggu pertanggungjawaban keluarga Li. Saat dirinya melihat dari jauh, ia memutuskan untuk menghindar. Yun Xiao mengatakan, jadi para semut itu mengganggu latihannya dan bertanya pada kakek Li, apa yang kakek Li takutkan? Siapapun yang menghalangi jalan mereka, maka harus dibunuh. Kakek Li menghela nafas dan mengatakan, kalau mereka pegawai kerajaan biasa, maka bukan masalah untuk membunuh mereka. Tapi Jia Renyi adalah keturunan orang suci dan mewakili seluruh sarjana. Jika Yun Xiao membunuhnya, maka semua orang akan menghina keluarga Li. Lalu keluarga Li akan diperlakukan dengan buruk kemanapun mereka pergi. Yun Xiao menimpali, jika kakek Li terlalu khawatir. Kakek Li harus tahu, saat berada di jalan bela diri, maka yang perlu dipercaya hanyalah kekuatan. Yun Xiao memberikan ceramah pada kakek Li mengenai bela diri yang membuat kakek Li berpikir. Kata-kata dari cucunya sangat mengagumkan. Rasanya pikirannya tiba-tiba menjadi lebih jernih. Rasanya seperti jalan bela diri terbuka di depannya. Yun Xiao melewati kakek Li dan mengatakan, jika hari ini, ia akan membersihkan para semut itu. Siapa yang akan bisa menghentikan dirinya? Setelah itu, Yun Xiao dan kakek Li menuju kerajaan dengan menunggangi kuda. Di sepanjang perjalanan, kakek Li terus berpikir, bagaimana bisa bajingan cucunya memiliki energi iblis setebal itu? Seakan-akan Yun Xiao telah membunuh jutaan makhluk hidup. Seakan-akan Yun Xiao telah dinodai dengan banyak karma. Bahkan dirinya yang seorang martial king merasa gemetar berada di depan Yun Xiao. Saat dirinya menjadi seorang martial king, ia merasa sangat puas. Ia merasa sudah mencapai puncak tujuan hidupnya. Tapi sekarang, ia merasakan aura seorang grandmaster dari cucunya. Pandangannya terlalu sempit. Di tahap ini, ia baru saja memulai petualangan di jalan bela diri. Kakek Li memutuskan, setelah masalah pangeran kedua selesai, ia akan menyampingkan semuanya dan akan fokus pada latihannya. Tidak lama, mereka telah sampai di depan gerbang istana. Penjaga yang melihat mereka menunggangi kuda dengan kecepatan berusaha menghentikan mereka. Prajurit itu mengatakan, jika tempat itu tidak bisa dikunjungi oleh siapapun, dan menyuruh Yun Xiao dan kakek Li berhenti. Kuda mereka berdua tidak melambat dan masih kencang. Yun Xiao meminta mereka untuk segera minggir karena waktu mereka terbatas. Tapi prajurit yang di sana bersikeras juga dan mengatakan, jika tidak mau turun, maka Yun Xiao dan kakek Li akan mati. Namun sayang seribu sayang, Yun Xiao tanpa ampun langsung melepas mereka berempat hingga tewas di atas kudanya. Kakek Li yang melihat tindakan Yun Xiao terkejut dan bertanya, mengapa Yun Xiao membunuh mereka, padahal mereka masih bisa diberi pelajaran. Yun Xiao masih fokus dengan mengatakan, jika ia hari ini datang untuk membunuh. Yun Xiao telah sampai di istana. Yun Xiao berteriak, jika dirinya, Li Yun Xiao, anak tertua Jenderal Fei Long, ia memiliki urusan darurat yang berkaitan dengan militer. Ia harus memberitahu yang mulia. Seseorang mengatakan, beraninya Yun Xiao menerobos istana dan membunuh penjaga. Tapi Yun Xiao menjawab, jika saat ini adalah keadaan darurat, mereka tidak memiliki waktu dan meminta untuk membuka jalan. Jia Renyi yang ada di sana juga terlihat sedang terduduk di atas tandu dengan gemetar. Seorang langsung melesat ke arah Yun Xiao dan mengatakan, beraninya Yun Xiao melakukan hal itu. Istana adalah tempat suci, itu bukan tempat untuk membuat kekacauan. Orang itu adalah komandan pengawal istana, Jing Fei Bai. Komandan Jing langsung akan menyerang Yun Xiao. Serangan itu mengenai kuda milik Yun Xiao, dan Yun Xiao menghindar dengan melompat dari atas kudanya. Setelah mendarat, Yun Xiao menyadari jika komandan Jing adalah seorang martial lord kuadran keempat bintang 8, dan menebak jika Jing adalah yang terkuat di antara para pengawal. Tapi kakek Li lah yang menghadapi komandan Jing. Kakek Li melompat dari atas kudanya dan menyerang komandan Jing. Dengan cepat, kakek Li sudah menumbangkan komandan Jing. Tapi mereka kini dikepung oleh prajurit-prajurit kerajaan. Para prajurit itu ketakutan melihat Duke Li Chunyang, karena komandan Jing yang biasanya terlihat seperti dewa, dibantai habis hanya dalam satu serangan oleh kakek Li. Dengan muka kesal, kakek Li mengatakan, jika ia dan Yun Xiao memiliki urusan darurat militer yang harus dilaporkan, siapapun yang berani menghalangi jalannya akan dibantai tanpa ampun. Untuk sesaat, Yun Xiao dan kakek Li terdiam dan saling tatap. Yun Xiao menyadari jika kakeknya menunggu dirinya bertindak. Yun Xiao langsung berteriak dari luar, jika dirinya, Yun Xiao, anak dari Jenderal Fei Long, memiliki informasi militer penting untuk dilaporkan. Perkataan Yun Xiao disampaikan melalui suara berantai,
dan sampai pada raja. Begitu juga suara dari raja yang meminta Yun Shao dan kakek Li masuk, hingga pesan itu sampai pada Yun Shao. Tapi saat akan memasuki istana, Yun Shao dihentikan oleh beberapa orang yang mengatakan jika Li Yun Shao dan kakek Li adalah pendosa. Setelah menghina orang suci, bahkan mengajar ratusan sarjana, itu adalah dosa yang benar-benar tidak termaafkan. Dan hari ini adalah hari pembalasan. Di luar istana, biarkan surga yang menjadi saksi eksekusi mereka. Ternyata mereka yang menghadang adalah para guru. Guru-guru yang di sana meneriakan, biarkan surga menjadi saksi eksekusi kalian. Kata-kata itu diucapkan berkali-kali. Yun Shao melihat sedikit Chi yang terkumpul di atas para guru itu dan mengatakan dalam hatinya, sepertinya para guru itu membaca sedikit buku dan sia-sia, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan para sarjana. Yun Shao menarik senjatanya dan langsung membunuh 3 guru yang menghalangi jalannya. Tentu saja itu membuat guru yang lain gemetar ketakutan. Melihat rekan-rekan mereka mati sia-sia. Tindakan Yun Shao disampaikan pada Yang Mulia Raja melalui suara berantai juga. Yun Shao lalu meminta para guru itu untuk tidak menghalanginya. Sambil berjalan menaiki tangga istana, Yun Shao mengatakan pada para guru itu, jika Jiarenyi benar-benar bijak, dia tidak akan mengirim mereka untuk menghalangi jalannya, tapi Jiarenyi mengirim mereka ke jalan kematian. Sesampainya di dalam istana, terlihat orang-orang yang sudah berkumpul. Jiarenyi masih gemetar dan semakin geram melihat kedatangan Yun Shao dan kakek Li. Dengan segera Jiarenyi mengatakan pada raja, jika raja harus mengambil tindakan pada kakek Li dan Yun Shao yang seorang iblis. Raja mengatakan pada Yun Shao, beraninya Yun Shao membunuh orang di luar istana. Pertama, Yun Shao membunuh pengawal kerajaan, lalu membunuh guru. Apakah yang Yun Shao tidak menghormati hukum? Yun Shao yang menghadap mengatakan, karena ia menghormati hukum, maka ia membunuh mereka. Pangeran Qin Yang mengatakan, jika Yun Shao hanya omong kosong, pembunuh harus dihukum mati. Yun Shao tidak menghormati hukum, maka akan segera dihukum mati. Yun Shao bertanya pada pangeran pertama, apakah pangeran tahu hukum? Dengan percaya diri, pangeran Qing menjawab, tentu saja ia mengetahui hukum, karena dirinya adalah pangeran pertama. Bagaimana mungkin ia tidak tahu? Yun Shao lalu meneruskan, jika begitu, apakah ada kepala kementerian di istana sekarang? Seorang yang bernama Ban Wenli, yang merupakan seorang kepala kementerian, bertanya apa yang Tuan Muda Yun inginkan. Yun Shao mengatakan, jika ia sedikit bingung dengan beberapa masalah, jadi Yun Shao berharap Wenli bisa menjelaskan padanya. Yun Shao bertanya, apa hukumnya menghadang seorang yang memiliki kepentingan militer? Wenli menjawab, jika menghadang seorang yang memiliki kepentingan militer harus dihukum mati. Guru-guru yang mendengar itu mengatakan, jika sepertinya para pengawal itu mati sia-sia. Pangeran Qin yang menyela, walaupun pengawal kerajaan pantas mati, tapi bagaimana dengan guru? Yun Shao bertanya lagi, apakah hukum orang yang memfitnah seorang pegawai penting kerajaan? Wenli bilang, jika itu benar fitnah, maka hukumannya adalah kematian. Pangeran Qin yang dalam hatinya bertanya, apakah ada hukum seperti itu? Pertanyaan terakhir Yun Shao adalah, apa hukum menghalangi seorang yang membawa perintah kerajaan? Wenli menjawab, hukum menghalangi seorang yang membawa perintah kerajaan adalah membinasakan seluruh keluarganya. Dengan begitu perdebatan itu dimenangkan oleh Yun Shao, yang membuat Jiarenyi langsung menghadap raja dan meminta keadilan. Kakek Li terheran, karena masalah membingungkan seperti itu benar-benar Yun Shao selesaikan. Apa Yun Shao benar-benar cucunya? Karena keluarga Li adalah keluarga jenderal. Dalam pertarungan kata-kata, mereka bukan tandingan para sarjana. Tapi hari ini, Yun Shao bukan hanya bisa sombong dan membunuh orang, tapi menggunakan hukum kerajaan untuk menghukum mati Jiarenyi. Mendengar semua perdebatan itu, raja angkat bicara dan mengatakan, Jiarenyi adalah keturunan orang suci dan juga merupakan gurunya. Keponakan Jiarenyi yang melakukan kejahatan, bukan Jiarenyi. Raja memberikan kelonggaran pada Jiarenyi dan menyatakan pengampunan untuknya. Dan untuk keponakan Jiarenyi, seret keluar dan eksekusi. Dia pantas mendapatkan hukuman karena menghina Yun Shao. Dalam hati raja mengatakan, jika ia sudah memuaskan kedua sisi, Jiarenyi diampuni dan Yun Shao mendapatkan kematian dari keponakan Jiarenyi. Tapi Yun Shao langsung menyanggah, jika raja tidak boleh begitu, karena sebagai suri tauladan keadilan, Jiarenyi harus mematuhi hukum. Tidak ada yang berbeda di atas hukum, walaupun dia seorang pangeran, dan bertanya, apakah Jiarenyi lebih tinggi dari seorang pangeran? Jiarenyi saking takutnya mengatakan, jika itu adalah amnesti yang diberikan oleh raja. Beraninya Yun Shao membantahnya, apakah Yun Shao tidak memandang yang mulia raja? Yun Shao dengan percaya diri tinggi mengatakan, jika jelas ia tidak memandang yang mulia raja. Tentu saja, pernyataan Yun Shao membuat semua orang terkejut hebat. Pangeran Yue cemas akan Yun Shao karena tindakan Yun Shao itu. Dan raja akan bangkit untuk marah, tapi ia terhenti karena melihat posisi berdiri Yun Shao. Yun Shao berdiri dengan posisi tangan di dadanya. Ia mulai berpidato, jika ia menghormati yang mulia. Sebagai bawahannya, ia selalu meletakkan yang mulia di hati. Ia mengikuti semua perintah yang mulia raja. Dan Yun Shao menunjuk Jiarenyi dengan mengatakan, tapi Jiarenyi selalu mengatakan yang mulia ini dan yang mulia itu. Yun Shao pertanyakan kesetiaan Jiarenyi. Tidak heran Jiarenyi berani menantang kerajaan.
karena Jiarenyi tidak memiliki yang mulia di hatinya. Apakah Jiarenyi pikir dia lebih penting dari yang mulia? Jiarenyi langsung kena mental pucat tak karuan. Yuan Shao melanjutkan dan bertanya pada Jiarenyi, apakah Jiarenyi pikir yang mulia tidak cukup bijak? Jika memang begitu, seharusnya Jiarenyi saja yang berada di singgasana. Mendengar tuduhan-tuduhan dari Yuan Shao, membuat Jiarenyi marah-marah hingga mukanya merah. Sepertinya terkena serangan darah tinggi yang membuat dirinya terkena stroke dan serangan jantung, dan langsung tewas di tempat. Para guru mengerumuni Jiarenyi dan menangis. Yuan Shao lalu menambahkan, Jiarenyi adalah benar-benar keturunan orang suci. Dia memilih mati karena kejahatannya. Itu berarti dia tahu rasa keadilan dan rasa malu. Orang-orang yang berada di sana berpikir, jika Yuan Shao sangat kejam, Jiarenyi sudah mati, tapi Yuan Shao masih mau menambahkan Jiarenyi dalam daftar kejahatan. Yuan Shao terlalu berbahaya. Dalam hati raja mengatakan, jika ia tidak boleh membuat marah keluarga Li, karena orang mati tidak berguna itu. Kemudian raja berdaham dan mengatakan, jika Yuan Shao benar, Jiarenyi telah menunjukkan penyesalan, maka ia akan maafkan Jiarenyi atas kesalahannya dan berikan Jiarenyi pemakaman kerajaan. Setelah itu, raja bertanya pada kakek Li dan Yuan Shao, kepentingan militer apa sampai mereka membunuh pengawal kerajaan. Yuan Shao maju satu langkah ke depan dengan memberikan hormat. Ia mengatakan, jika mereka sudah kehilangan kota Baitou, kota Kunjin sudah dikepung oleh pasukan negara Hundred Battle, dan mereka harus segera mengirim bantuan. Setelahnya, ruangan sunyi senyap. Raja bertanya, dan apa lagi? Yuan Shao menjawab, tidak ada lagi, karena ia menunggu yang mulia memberikan perintah. Raja berteriak, bukankah itu adalah informasi militer yang sudah mereka dapatkan beberapa hari yang lalu? Kerajaan sudah mengetahuinya. Apakah itu maksud Yuan Shao dari informasi penting? Pangeran pertama mengatakan, beraninya Yuan Shao mengatakan itu. Yuan Shao membantai pengawal kerajaan dan guru hanya untuk informasi yang sudah mereka terima dan ketahui. Dengan itu, Yuan Shao harus mati karena kejahatannya. Yuan Shao mengatakan pada pangeran pertama, jika pangeran pertama hebat, maka seharusnya pangeran sudah pergi ke garis depan dan membantai para Hundred Battle itu. Apakah pangeran Qin yang hanya bisa membunuh rakyatnya sendiri? Pangeran pertama tidak berani berkata-kata lagi. Dalam hatinya mengatakan, lidah Yuan Shao sangat tajam. Jiarenyi saja bisa mati karenanya. Dan ia akan mempermalukan dirinya sendiri jika terus berdebat dengan Yuan Shao. Yuan Shao lalu tersadar dan mengatakan, ia lupa jika pasukan Golden Lion yang dipimpin oleh pangeran pertama sudah dibantai oleh negara Hundred Battle di kota Baitou. Itulah mengapa pangeran pertama hanya bisa membunuh rakyatnya sendiri di ibu kota. Pangeran pertama lalu menoleh ke arah raja dan dalam hatinya mengatakan, kota Baitou dijaga oleh pasukan Golden Lion selama lebih dari 1 abad. Dengan medan perang yang rumit, pasukan Hundred Battle tidak akan pernah bisa menembusnya. Jelas hal itu adalah kejadian yang aneh. Para pegawai kerajaan pasti akan curiga, dan ayahnya sudah memerintah selama beberapa tahun ini, dan dia pasti akan segera menyadarinya. Kalau raja mengetahui kalau dirinya dengan sengaja membiarkan musuh masuk, ia bukan hanya akan kehilangan haknya untuk duduk di singgasana, tapi ia juga akan kehilangan posisi sebagai pangeran. Dan yang harus ia lakukan saat ini hanyalah membantah semua tuduhan, karena tidak ada yang memiliki bukti untuk melawannya. Lalu, raja membuka suara mengatakan, 400.000 tentara kuat Fei Long sudah cukup untuk menahan mereka semua. Bahkan dengan jutaan tentara mereka tidak akan bisa menembusnya. Itulah alasan mengapa kerajaan berpikir permintaan bantuan itu adalah palsu. Motif musuh yang sebenarnya adalah mengeluarkan pasukan di ibu kota dan langsung menyerangnya. Yuan Shao menjawab, jika ia mengerti, tapi bagaimana jika informasi itu benar? Pasukan negara Hundred Battle akan menembus kota Kunji, dan Tian Sui akan kehilangan 13 kotanya. Lalu, apakah mereka bisa mengalahkan jutaan pasukan mereka? Semua orang terdiam, tidak mengatakan apapun. Kemudian pangeran pertama menatap tajam seorang pegawai kerajaan. Tanda untuk mengatakan sesuatu. Orang itu langsung mengatakan, jika satu-satunya orang yang terjebak di sana adalah ayah Yuan Shao, itu masuk akal jika Yuan Shao membesarkan masalah ini. Tapi masalah ini bisa mempengaruhi seluruh negara dan mereka tidak boleh gegabah. Yuan Shao dengan segera menarik pedangnya dan bilang, dasar pengkhianat. Yuan Shao mengarahkan pedangnya di leher orang itu. Raja marah pada Yuan Shao dan mengatakan, beraninya Yuan Shao menarik pedang di hadapannya. Yuan Shao meminta maaf karena ia membawa pesan darurat militer, jadi ia tidak bisa bertele-tele. Pangeran pertama mengatakan pada raja, jika Yuan Shao mengancam seorang menteri dan menghina pegawai istana, dan meminta untuk menghukum mati Yuan Shao. Tapi baru sedetik pangeran pertama selesai bicara, bogem matang mendarat di mukanya, yang membuatnya hingga terpental menatap tembok. Pangeran mencoba bangkit dan menahan sakitnya. Pekerja istana terkejut karena Duk Li Chunyang menyerang pangeran Qinyang, dan Yuan Shao juga telah menumbangkan pekerja kerajaan dengan pedangnya. Raja yang melihat kakek Li dalam hatinya mengatakan, jika Lu Chunyang sepertinya mengeluarkan tekanan yang lebih banyak dari sebelumnya. Yang pasti kakek Li sudah mengalami peningkatan yang banyak di beberapa tahun belakangan. Yuan Shao bertanya pada raja, apa yang lebih penting baginya? Tanah Tian Sui atau sampah itu? Jika raja benar-benar berpikir dirinya dan kakek Li bercanda, maka mereka bisa menganggap bahwa kejadian hari ini tidak pernah terjadi, dan keluarga Li akan pulang dan mundur dari garis depan.
dan semuanya akan berakhir. Kalau penguasa di tanah Tianshui berganti, maka para sampah itu bisa menjadi menteri baru. Tingkatan mereka akan tetap sama, tapi posisi yang mulia akan. Yun Shao tidak melanjutkan kata-katanya dan hanya tertawa. Pernyataan Yun Shao membuat Yang Mulia sedikit terkejut. Yun Shao meneruskan, kelompok yang setia ya. Para menteri dan pekerja istana dalam hati mereka mengatakan, jika Yun Shao dan kakek Li sangat merepotkan, yang satunya lidahnya sangat tajam, dan yang satunya lagi memiliki tekanan yang menakutkan. Pangeran kedua Yue mengatakan dalam hatinya, melihat Yun Shao dan kakek Li, jika ayahnya menolak untuk menggerakkan pasukan, maka pergantian kekuatan di istana tidak bisa dihindari. Benar saja, Yang Mulia Raja mengatakan, jika apa yang Yun Shao katakan adalah benar. Jika begitu, ia akan memerintahkan, Duke Li Junyang akan memimpin pasukan sebagai jenderal dan memilih pasukan dari tentara pusat. Promosi jabatan akan dilakukan esok hari. Kakek Li menjawab perintah Yang Mulia Raja dengan mengatakan, jika tubuhnya sudah lemah, jadi ia tidak akan bisa memiliki tanggung jawab itu. Tapi dirinya menemukan seseorang untuk mengisi peran sebagai jenderal dan meminta untuk menyerahkan hal itu padanya. Pangeran pertama Qin Yang mengatakan dalam hatinya, apanya yang lemah? Jelas-jelas tekanan yang dikeluarkan oleh kakek Li adalah tekanan seorang Martial King. Walaupun kakek Li sendiri yang akan memimpin pasukan, ia tidak akan memberi bantuan. Ia akan melihat rencana apa yang akan dibuat oleh kakek Li. Sedangkan raja hanya berkata, terserah. Pertemuan telah selesai. Kini Yun Shao, Pangeran Yue, kakek Li, dan Komandan Bai sedang berjalan untuk kembali. Pangeran Yue mengatakan, jika Yun Shao benar-benar membuat seluruh istana ketakutan, dan mengatakan, jika para murid jalan sedang melakukan tes kelayakan sebagai tentara, apakah Yun Shao mau melihatnya? Yun Shao menjawab jika tentu saja ia akan melihatnya, karena suatu hari mereka akan menjadi bawahan pangeran yang setia. Ia penasaran dengan kekuatan para murid itu. Berpindah di Akademi Jalan, terlihat para murid tengah melakukan pendaftaran untuk menjadi tentara. Ada Meng Wu juga di sana yang telah berusaha meminta panitia pendaftaran menerima Meng Bai agar bisa mendaftar. Karena Meng Bai adalah seorang martial warrior, itu berarti Meng Bai memenuhi persyaratan. Tapi panitia itu mengatakan, jika hanya para murid Akademi Jalan saja yang boleh mendaftar. Selain itu, wajah Meng Bai juga terlihat pucat dan kekurangan gizi. Bagaimana mungkin Meng Bai bisa mengalahkan musuh? Mendengar ucapan panitia pendaftaran membuat Meng Bai marah karena dikatai kurang gizi. Meng Bai naik ke atas meja pendaftaran dan mengatakan, jika setiap hari ia memakan setengah kambing, dan panitia menyebut dirinya kekurangan gizi? Walaupun begitu, masih saja panitia tidak mau menerima Meng Bai. Walaupun Meng Bai berbakat, tapi Meng Bai harus mendaftar di tahun depan. Meng Bai masih kesal dan mengatakan, jika mereka tidak mengizinkannya mendaftar, maka ia akan melaporkan pada masternya. Panitia mengatakan, bahkan Meng Bai memiliki seorang master, tapi jika bukan kepala sekolah, maka akan sia-sia. Panitia itu bertanya siapa guru Meng Bai. Dari belakang, panitia ada yang menjawab, jika dirinya adalah guru dari Meng Bai. Itu adalah jawaban dari Yun Shao dan rombongannya tadi yang sudah tiba di Akademi Jalan. Dengan segera Meng Bai melompat mendekati Yun Shao dan mengadu, jika ia tidak diizinkan untuk mendaftar. Orang-orang di sana terkejut karena guru Meng Bai adalah Yun Shao. Meng Wu juga menyapa Yun Shao yang telah datang. Kakek Li bertanya, apakah Yun Shao memiliki murid juga? Kakek Li mendecak karena anak yang masih sangat muda seperti Meng Bai sudah menjadi seorang martial warrior. Bahkan Meng Bai belum genap berusia 15 tahun. Kakek Li bertanya, mengapa Meng Bai terlihat seperti kekurangan gizi? Meng Bai yang tidak tahu siapa kakek Li malah bertanya, siapa kakek Li? Lancang sekali berbicara seperti itu. Meng Bai lalu terkejut saat mendengar panitia pendaftaran tadi menyapa kakek Li dengan sebutan Du, dan Pangeran Yue juga. Meng Bai kena mental, dalam hatinya baru mengetahui jika itu adalah Du, maka kakek itu adalah kakek dari masternya. Ia menyesal dengan apa yang telah ia lakukan. Yun Shao langsung menendang Meng Bai dan mengatakan, Meng Bai harus latihan di dalam ruang gravitasi 20 kali lipat seharian penuh. Komandan Bai mengatakan pada Rong Ji, seorang yang bertanggung jawab dalam pendaftaran tadi untuk memasukkan Meng Bai juga. Pangeran Yue memberikan sedikit kata-katanya pada para murid yang membuat murid-murid di sana merasa bersemangat dan antusias dalam mendaftar menjadi tentara. Setelahnya, Komandan Bai meminta untuk mereka menunggu di samping, dan daftar namanya pasti akan segera keluar sebentar lagi. Menurut Komandan Bai, ada lebih dari 2000 murid akan mendaftar dengan kultivasi terendah adalah martial warrior. Pangeran Yue yang melihat Yun Shao mengatakan, jika satu batalion dengan 2000 martial warrior, kekuatan mereka saja sudah cukup melawan 20.000 orang atau lebih. Yun Shao berpamitan pada Meng Wu untuk istirahat di samping, dan minta Meng Wu untuk membawa Meng Bai ke sana juga. Kakek Li melihat Meng Wu mengatakan pada Yun Shao, jika Meng Wu adalah gadis yang baik, bokongnya tinggi dan besar, sempurna untuk melahirkan anak. Yun Shao hanya menjawab, Fucekov, dan mengacungkan jari tengahnya. Kakeknya lebih brutal ternyata guys. Setelah pendaftaran selesai, Komandan Bai melaporkan, jika ada 2.330 murid yang mendaftar, itu termasuk dari 27 martial master, dan lainnya adalah martial warrior. Setelahnya, kepala sekolah datang dan disambut oleh Pangeran Yue dan Komandan Bai. Kepala sekolah memberikan pidato singkatnya, dan memperkenalkan Pangeran Yue pada semua murid di sana, dan meminta Pangeran Yue untuk memberikan sambutan.
Pangeran Yue mengatakan jika ia akan berikan hadiah pada semua murid yang mendaftar dan memberikan kompensasi bagi keluarganya yang gugur di medan perang. Dan selanjutnya adalah Pangeran Yue memperkenalkan orang yang akan memimpin batalion murid. Itu adalah Yun Shao sebagai komandan mereka. Dengan nama Yun Shao disebutkan, keadaan menjadi sunyi senyap. Melihat hal itu, Pangeran Yue bertanya, apakah ada yang tidak puas? Seorang dari kumpulan murid mengangkat tangannya dan mengatakan, jika ia merasa keberatan, jika Yun Shao bisa mengalahkan dirinya, maka mereka akan menerima Yun Shao sebagai komandan. Tidak hanya Cheng Feng, tapi Lin Yu juga merasa keberatan. Pangeran Yue mengatakan pada Yun Shao, anak muda sekarang sangat bersemangat. Ia menyukai mereka dan meminta Yun Shao untuk menghadapi mereka, dan meminta untuk Yun Shao tidak kalah dan membiarkan orang-orang menghinanya. Yun Shao menghela napas dan maju ke depan. Ia mengatakan, aku akan melawan kalian sekaligus. Di arena tanding Akademi Jalan, Yun Shao mengatakan, jika ia sangat sibuk, jadi ia tidak akan membuang-buang waktu, dan akan melawan mereka berdua sekaligus. Tentu saja itu membuat para murid meremehkan Yun Shao, karena Cheng Feng dan Lin Yu adalah orang yang menempati peringkat atas papan minor. Cheng Feng dan Lin Yu terkejut karena mereka merasa diremehkan. Lang Duo juga ada di sana untuk melihat. Sedangkan kepala sekolah melihat Yun Shao dalam hatinya mengatakan, jika Yun Shao adalah seorang martial warrior bintang 1 belum lama ini, tapi bagaimana bisa? Sekarang sudah menjadi martial warrior bintang 8. Yun Shao terlihat dengan menumpang tangannya di pedang, mirip dengan patung dirinya dulu. Lin Yu telah bersiap dengan tombaknya dan mengatakan, jika Yun Shao terlalu sombong. Yun Shao menjawab, memang mengapa jika ia sombong? Memang dirinya kuat, jadi wajar untuk sombong. Lin Yu langsung menyerang dengan mengatakan, untuk Yun Shao berbicara tentang kekuatan setelah mendapat serangan darinya. Serangan Lin Yu adalah menggunakan kecepatan yang buat dirinya terlihat menjadi banyak dan serangan itu meluncur ke arah Yun Shao. Tapi Yun Shao menghindari serangan-serangan itu dengan sangat mudah. Kepala sekolah masih memuji Liu, karena walaupun masih seorang martial master bintang 2, tapi sudah bisa menggunakan serangan raungan naga dan harimau. Sedangkan kakek Li sedikit cemas untuk cucunya. Yun Shao menghadapi serangan itu hanya dengan tangan kosong, dan memasang kuda-kudanya mengatakan, Lin Yu cukup kuat, tombak harimau dan naga. Hari ini, ia akan melumpuhkan seekor naga dan menundukkan seekor harimau. Ia meminta Meng Bai untuk melihat itu. Bukankah Meng Bai ingin sekali mempelajari tinju harimau kan? Maka hari ini, ia akan mengajarkannya. Semua orang merasa tidak percaya. Yun Shao menahan serangan tombak itu hanya dengan tangan kosong. Pangkal tombak Lin Yu malah membuat Lin Yu sendiri terpukul mundur. Tentu saja orang terkejut, karena Yun Shao benar-benar menahannya hanya dengan tangan kosong. Meng Bai sangat terkesan dengan masternya itu. Setelah terpukul mundur, Lin Yu melompat ke udara dan melepaskan serangan Dragon Roar-nya pada Yun Shao. Yun Shao sekarang menggunakan pedangnya dan mengatakan, baiklah, mari lihat apakah tombakmu lebih kuat dari pertahananku. Dijelaskan, setelah berlatih teknik tiran body, kekuatan tubuh dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah body like a glass. Dan yang kedua adalah The Unyielding Tiran Teknik. Dan yang ketiga, The Immortal Golden Body. Kalau seseorang mencapai tahap The Immortal Golden Body, mereka bisa langsung naik menjadi Saint. Dengan satu lambaian atau satu pijakan, gunung-gunung akan hancur atau retak. Yun Shao menggunakan teknik body like a glass. Orang-orang yang melihat Yun Shao tidak menghindar ataupun menahan serangan dari Lin Yu merasa kagum. Walaupun nantinya Yun Shao terluka, Yun Shao tetap idolanya. Namun Yun Shao terlihat baik-baik saja dan keluar dari kumpulan asap di sana. Ia mengatakan dalam hatinya, tidak heran, Tiran bisa menahan serangan pedang rasi bintangnya dengan Immortal Golden Body-nya. Itu sangat kuat. Yun Shao mendekati Cheng Feng dan Lin Yu sembari mengatakan, jika body like a glass yang ia gunakan sangat kuat. Cheng Feng dan Lin Yu, kakek Li dan Pangeran Yue, serta Lan Duo dan murid lainnya terkejut. Dalam hati Lan Duo mengatakan, dulu ia bersikap sangat sombong terhadap Yun Shao, dan sekarang ia takut tidak akan bisa berbicara lagi dengan Yun Shao. Yun Shao hanya akan menjadi kuat dan lebih kuat, dan ia hanya akan bisa melihat debu jejak kakinya saja. Cheng Feng lalu maju dan mengajak Lin Yu untuk menyerang Yun Shao bersama-sama, dan meminta Lin Yu untuk tidak banyak berpikir. Mereka hanya harus bekerja sama. Cheng Feng mengaktifkan Nine Gates Thunderbolt Pearl, Green Demonic Milestone, yang mana batu-batu yang ada di zirah lengannya memutar dan membentuk lingkaran di belakangnya. Dan Lin Yu masih menggunakan serangan tombak, naga, dan harimau. Mereka meluncurkan serangan mereka bersamaan. Siswa yang melihat itu merasa tidak percaya, karena bahkan seorang dengan realm yang lebih tinggi dari mereka berdua masih akan sulit untuk bertahan. Yun Shao lalu mengaktifkan teknik Lotus Word Song untuk membuat barrier, dan serangan itu tidak menyentuh Yun Shao sedikit pun. Yun Shao mengatakan, jika sekarang adalah gilirannya. Masih dengan teknik Lotus Word Song, 10 Step 1 Kill. Yun Shao menebaskan pedangnya ke arah Lin Yu dan Cheng Feng. Dalam hati mereka bermaksud untuk menghindar. Tapi Yun Shao membuka pedangnya dengan gravitasi 10 kali, yang membuat mereka tidak bergerak. Dan serangan Yun Shao menghantam mereka berdua. Serangan Yun Shao membuat mereka berdua tumbang terbaring di atas arena, dan menghancurkan arena tanding. Para murid, kakek Li, Pangeran Yue, dan kepala akademi terkejut dan tidak percaya. Yun Shao lalu bertanya, siapa lagi yang keberatan?
Ia meminta yang keberatan untuk segera maju. Tapi siswa di bawah arena mundur satu langkah ke belakang. Tanda mereka tidak berani untuk melawan Yun Xiao. 2 hari kemudian, berada di lapangan penugasan militer. Semua orang komandan dan semua tentara sudah berkumpul. Siswa Akademi Jalan dan para prajurit telah berkumpul juga. Tapi, prajurit kerajaan banyak yang terlihat sudah sepuh. Bahkan berdiri pun sudah gemetar. Han Qingfang, ayah dari Han Bai mengatakan, jika sepertinya tidak ada lagi yang datang, bahkan tanpa pasukan pusat, kekuatan mereka saat ini sudah cukup. Kakek Li lalu meminta Komandan Xiao Qingwan untuk memulainya. Komandan Xiao Qingwan maju ke depan dan berteriak, "Pengawal kerajaan, kalian memiliki 3 menit untuk berkumpul. Memanggil kelima unit, yang tidak patuh akan dihukum." Teriakan Komandan Xiao Qingwan bergema sangat keras hingga ke pelosok kerajaan. Gao Feng yang mendengar suara Komandan Xiao Qingwan terkejut. Jika suara Komandan Xiao Qingwan sudah kembali, berarti Komandan Xiao Qingwan sudah sembuh dan bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Pangeran pertama mengatakan, jadi mengapa? Toh lebih dari 90% kekuatan pasukan pusat ada di bawah kendalinya. Apakah Komandan Xiao Qingwan mencoba untuk mengumpulkan kelima unit pengawal kerajaan? Pangeran pertama memutuskan untuk pergi melihatnya langsung. Sedangkan di dalam istana, ada seorang yang mengatakan, akhirnya, kau kembali Xiao Qingwan? Di ruangan itu terlihat sangat berantakan. Itu adalah raja yang tengah mabuk. Ia mengatakan, akhirnya ia bisa tenang kembali. Sedangkan di kediaman keluarga Lan, Tetua Lan dan Lan Guang mengatakan, jika itu pasti suara Komandan Xiao Qingwan, fighter kelas atas Tian Sui. Akhirnya dia sudah kembali setelah 5 tahun. Sepertinya takdir sudah menentukan tujuannya. Lan Guang bertanya maksud dari ayahnya. Tetua Lan mengatakan, jika besok adalah hari ulang tahun Selir Xiang, dan bertanya, apakah orang Lan Guang sudah mempersiapkan hadiah untuk istana? Lan Guang bertanya, bukankah Selir Xiang adalah ibu dari Pangeran Yue? Tetua Lan memasang raut muka yang sedih mengatakan, sepertinya keluarga Li sudah melangkahi mereka. Kembali di lapangan militer. Yang pertama melapor adalah Gao Feng sebagai komandan unit pertama. Komandan Xiao Qingwan hanya menatap dan tidak berkata. Sedangkan pangeran pertama naik ke atas dan melihat prajurit-prajurit di sana hanya ada orang tua dan lemah. Yang kemudian disusul komandan unit kedua, Wang Suguang. Unit kelima, Xiao Chen. Unit keempat, Zhou Yunsang. Dan unit ketiga, komandan Bai Mao melapor. Dan diikuti oleh seluruh bawahan yang lainnya yang datang dengan cepat dan berkumpul di belakang masing-masing komandan mereka. Dengan serentak, kelima unit pengawal kerajaan melapor kedatangan mereka. Komandan Xiao Qingwan mengatakan, tugas pengawal kerajaan adalah melindungi tanah mereka, dan harus cermat juga siap mati, dan melanjutkan, jika negara Hundred Battle mengganggu wilayah Tian Sui, dan Yang Mulia Raja sudah memerintahkan pengerahan pasukan. Tapi saat ini hanya ada sekitar 2 atau 3.000 orang yang hadir. Pangeran Qin yang melihat dalam hati mengatakan, jadi pasukannya juga diminta untuk hadir. Pasukan pusat miliknya memiliki ratusan ribu pasukan. Usaha mereka pasti akan sia-sia, walaupun semua dari mereka adalah martial master. Komandan Xiao Qingwan dengan berteriak geram mengatakan, jadi 124 jenderal pasukan akan dieksekusi mati karena mengabaikan perintah Yang Mulia Raja, dan memerintahkan untuk menangkap 124 orang itu datang dan menjatuhi hukuman mereka di tempat ini. Pangeran pertama terkejut dan menyelam mengatakan, beraninya Komandan Xiao Qingwan mencoba untuk membunuh para jenderal. Komandan Xiao Qingwan mengatakan, Pangeran Qin Yang sebagai salah satu jenderal pasukan pusat, terutama karena Pangeran Qin Yang adalah seorang pangeran yang memimpin oposisi mengabaikan keamanan nasional, maka pangeran juga harus dipenggal. Pangeran Qin Yang terkejut dan mengatakan, beraninya Komandan Xiao Qingwan ingin membunuhnya, yang merupakan seorang pangeran. Apakah Komandan Xiao Qingwan tidak takut? Komandan Xiao Qingwan menjawab, mengapa ia harus takut? Jika bukan karena Duke Li Chunyang yang bertarung untuk mempertahankan negara, kalau bukan dirinya yang melindungi negara ini, Tian Sui tidak akan berdiri lagi. Keluarga Qin hanyalah butiran debu dalam sejarah. Komandan Xiao Qingwan masih melanjutkan, jika dirinya adalah seorang Martial King bintang 8, siapa di Tian Sui yang berani melawan dirinya? Membunuh Pangeran Qin Yang hanya seperti membunuh seekor anjing. Pangeran Qin Yang terduduk takut. Para prajurit yang melihat duduk gemetar dan mengatakan dalam hati mereka, setelah diam selama 5 tahun, tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar dia, akhirnya Xiao Qingwan kembali. Dengan segera orang-orang bergegas untuk menyeret ke 124 jenderal. Sedangkan dalam hati Gao Feng mengatakan, ia sudah bertahun-tahun berada di bawah perintah Xiao Qingwan, dan ia tahu ancaman dari Xiao Qingwan bukanlah omong kosong. Untuk saat ini yang bisa menyelamatkan Pangeran Qin hanyalah Yang Mulia Raja. Satu orang jenderal sudah ditahan di bawah ke lapangan militer. Pangeran Yue yang melihat jenderal yang diikat itu mengatakan dalam hati, apakah naik ke atas tahta berarti ia berada di atas segalanya, dan semua bawahan akan mendengarkan perintahnya. Kalau begitu, bagaimana dengan kakaknya? Kalau membunuh kakaknya seperti membunuh seekor anjing, bagaimana dengan dirinya? Setelah itu, semua jenderal telah dibawa dan diikat. Masing-masing telah dikawal 2 orang prajurit yang siap menebaskan pedang mereka. Komandan Xiao Qingwan mengeluarkan aura membunuhnya dan mengatakan, apakah mereka pikir hukum tidak bisa mengalahkan jumlah? Apakah mereka pikir
Duk Lijun yang bukanlah apa-apa. Hari ini, kepala mereka akan diambil, dan meminta mereka semua untuk mengingat di kehidupan selanjutnya. Walaupun tanpa mereka, para 124 jenderal, Tian Sui masih akan tetap bersinar dan berdiri kokoh. Komandan Xiao Qingwan memerintahkan untuk segera memenggal kepala mereka. Saat prajurit Algojo mengayunkan pedang mereka, datanglah Gao Feng yang membawa surat dan berlutut mengatakan untuk mengampuni mereka. Yang mulia raja sudah menerbitkan dekret istana dan meminta untuk dibaca. Xiao Qingwan meminta untuk Gao Feng membacakannya. Di dalam dekret itu mengatakan, jika mereka akan diampuni dan diberi kesempatan untuk tobat, sedangkan Pangeran Qin Yang akan diberi hukuman 100 kali cambukan. Saat para jenderal itu merasa lega karena nyawa mereka akan diampuni, tapi harapan mereka pupus. Saat Komandan Xiao Qingwan mengatakan, selain Pangeran Qin Yang menerima 500 kali cambukan, sisanya akan dihukum mati. Tentu saja, para jenderal tidak setuju dan menuduh Komandan Xiao Qingwan tidak mendengar perintah raja. Mereka mengatakan, jika Komandan Xiao Qingwan pantas untuk mati. Tapi setelah itu, para Algojo menebaskan pedang mereka. Melihat semua jenderal yang ada di bawah kendalinya mati, membuat Pangeran Qin Yang kena mental gemetar. Ia mengatakan pada Komandan Xiao Qingwan, beraninya Komandan Xiao Qingwan menentang dekret kerajaan, maka komandan harus mati. Komandan Xiao Qingwan mengatakan sepertinya Pangeran Qin Yang tidak akan bisa melakukan itu. Komandan Xiao Qingwan meminta untuk menyeret Pangeran Qin Yang dan untuk mencambuknya sebanyak 500 kali cambukan, dan meminta untuk para wakil jenderal berkumpul di lapangan militer dalam 3 menit. Jika mereka masih tidak mau, maka segera habisi mereka. Dengan segera, para prajurit yang ditugaskan pergi mencari mereka. Tidak lama, ke-124 wakil jenderal sudah berkumpul di sana. Melihat semuanya sudah berkumpul, Komandan Xiao kembali untuk duduk di kursinya. Sebelum sampai, Komandan Xiao dan kakek Li saling tangguh. Dan Komandan duduk di sebelah Yun Xiao. Komandan Yun Xiao mengatakan, jika langkah pertama sudah selesai. Yun Xiao memuji Komandan Xiao Qingwan jika komandan seganas yang ia pikirkan. Dengan begitu, tidak akan ada lagi yang berani menentang mereka. Kakek Li berdiri tegak, memegang lencana dan mengatakan, jika komandan dalam misi kali ini adalah loyal Duk Chen Daseng. Tentu saja itu membuat para komandan terkejut. Kakek Li melanjutkan perkataannya untuk menyerahkan lencana komandan pada Chen Daseng. Dibarengi dengan Chen Daseng yang memakai jubah tertutup berdiri dan maju. Chen Daseng membuka jubah di depan anaknya, Chen Li yang merupakan ayah dari Chen Zhen. Chen Li yang melihat ayahnya menangis haru tidak percaya jika ayahnya ternyata masih hidup. Ia mendekati ayahnya dan memegangnya, tapi Chen Daseng menendang anaknya dan mengatakan, bagaimana bisa kau menjadi seorang komandan kalau kau menangis di depan banyak orang? Chen Daseng mengatakan itu dengan berlinang air mata dan berseru untuk Chen Li menyingkir. Chen Li dengan menahan tangis hingga gemetar mengerti akan yang dikatakan ayahnya. Chen Daseng lalu berseru, apakah Han Qianfang ada di sana? Han Qianfang menjawab panggilan itu dengan menahan tangis hingga gemetar. Daseng menyerahkan lencana komandan itu pada Qianfang dan meminta untuk memimpin bagian kiri. Han Qianfang akan bersama dengan 100.000 pasukan. Daseng lalu memanggil anaknya, apakah Chen Li ada di sana? Tapi Chen Daseng tidak berani melihat wajah anaknya dan menahan tangis. Chen Li mendekat dan menjawab panggilan itu. Chen Daseng melempar lencana komandan itu dengan kuat ke muka Chen Li dengan mengatakan, untuk Chen Li akan memimpin di sebelah kanan dan bersama dengan 100.000 pasukan. Chen Daseng lalu memanggil Yun Xiao. Yun Xiao menghadap. Ia diberi lencana komandan dan Yun Xiao akan menjadi kepala logistik dan akan memimpin 2.000 tentara pelajar dan melindungi logistik. Yun Xiao merasa sedikit tidak senang karena diberi wewenang untuk logistik. Chen Daseng melanjutkan, jika tentara yang tersisa akan berada di bawah komandonya dan meminta semuanya untuk segera bersiap pergi. Pangeran Yue memberi hormat pada Chen Daseng dengan mengatakan, ia menyerahkan keselamatan Tian Sui di tangan Daseng. Daseng menjawab untuk Pangeran Yue tidak khawatir. Ia berjanji, sebelum ia mengalahkan musuh, ia tidak akan kembali ke ibu kota. Begitu juga dengan kakek Li, meminta untuk Daseng berhati-hati. Daseng meminta sang brother untuk tidak khawatir. Ia sudah bertahan hidup selama 5 tahun, jadi mengapa ia harus mati sekarang?